By the way ini kenapa kok Iron Maiden semua ya? Band favorit gue. Serius band favorit lu? Heeh. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya dia yang bikin gue jadi main lead, interlude gitu-gitu ya, solo gitu dari mereka. Oke. Ya, Lu awal-awal pertama kali dengerin mereka umur berapa kira-kira? satu SMP tuh berapa ya? 13, 14 ya, Oke. segitulah. Album yang mana? Nah, albumnya bukan album yang awal-awal justru. Album yang Fear of the Dark itu. Oh, udah kesini-sini lah Dari ya. sini. Oke. Tapi ya masih apa ya? Masih banyak interlude. Masih banyak. Judulnya itu dulu apa? Afraid to Shoot Strangers gitu judulnya. Itu kan depannya melodius banget kan, clean gitar tapi main apa? Harmonize. Wah, gitar ada yang diginiin ternyata ya. Awalnya kan ngulingin Nirvana Oke. So gitu. before ini apa nih? Bisa dibilang pre-metal days. Iya, Pre-metal, pre-metal day sih. metal belum Iya. ini banget. Lu belum terlalu melek tentang metal. Lu dengerinnya alternative rock, grunge gitu-gitu. Atau enggak juga? Sebenarnya kalau yang didengerin justru karena nyokap kan dia kolektor kaset kan. Really? Iya, Nyokap lu? nyokap dibanding bokap ya. Oh ya? Nyokap justru yang kolektor kaset pada Oke. saat itu gitu. Oke. Jadi ya untuk tahun Kolektor kaset. 90-an ada 2 laci lemari baju gitu isinya kaset semua kan untuk ibu-ibu ya. Iya, iya. Yes. Ya gue gak sadar waktu itu ya lihat ada kaset, oh gini lagu-lagunya beda-beda kan. Apa aja? Masih ingat nggak kira-kira? Masih, bahkan bukan hanya kaset, poster di kamar pun ada gitu. Jadi posternya tuh waktu itu ingat banget The Police, Duran Duran. Itu yang Wah, apa ini gua Duran Duran. ngefans juga tuh Duran Duran sama The Police soalnya. Iya. Hah, oh ya? Heeh. Nyokap. Kan, tapi waktu kecil nggak ngerti ya Duran Duran, taunya durian gitu kan. Apa sih ini Duran Duran gitu. Nah tiap pagi tuh pasti nyokap setel kaset. Scorpion, Beatles, gitu-gitu lah ya. Oke. Era rock awal sama ya gitu-gitu. Terus sampai satu saat gue udah mulai senang dengan gitar, lebih tertarik lagi dengan gitar. Senengnya di rock dulu kan. Itu udah denger Maiden sih. Jadi ternyata banyak main gitar, banyak main melodi ya. Seru ya main melodi itu gitu. I see. Nah gue coba cari, terus ada kaset di Purple waktu itu, With Style. Karena saudara kan, wah lu harus dengerin di Purple, keren Oke. gitarisnya gitu kan. Oh ternyata ada kasetnya. Blackmore, ada ternyata. Oke. Stella. Nyokap sampai nyetrika, terus dia cerita. Nah nanti tuh ini vokalnya tambah lama tambah tinggi. Oh gitu. Oh ya, dengerin. Kan, Iya. nah itu tambah tinggi, oh iya ya bener ya. Gitu. Nyokap malah lebih tahu. Keren. Asik banget. Jadi taunya tuh dari Asik. nyokap Dari justru nyokap gitu. ternyata. Oke. Iya. Oke. Jadi nyokap lu seleranya tuh dari The Beatles, The Police gitu, Duran Duran malah itu kan new wave, Iya, man. new wave-nya. Beda banget sampai ke Scorpion, sampai ke Scorpions, Deep Deep Purple Purple. ya. Wow, man. Semua lah maksudnya. Kalau band-band rock gitu ya semua. Cuman nggak sampai ke yang lebih heavy-nya lagi ya. Heavy Oke. metalnya nggak sih. Cuman rock ya 80s, 90s rock gitu. Dan lu kepancing sampai mau belajar gitar atau memang itu bukan instrumen pertama lu atau itu yang pertama kali lu belajar kalau Kalau musik gitar tuh? gue pertamanya justru nggak ada ketertarikan justru sama gitar Sama sekali. sama sekali. Jadi Oke. bokap waktu itu ngehadiahin gara-gara masuk SMP negeri. Mhm. Masuk SMP negeri, terus janji dibeliin hadiah gitu kan. Ya ternyata kan ekspektasi anak SD mau ke SMP kan masih main ya. Ah. Ekspektasi gue tuh konsol game gitu. Oke. Ternyata kardus besar gitu. Oke. Apaan ini? Dibuka gitar akustik kan. Oke. I see. Oke, Ya cuman nggak pernah kebayang juga pengen main gitar gitu. Akhirnya ya karena udah ada, terus SMP udah mulai kenal yang namanya nongkrong kan. Mhm. Untungnya di tetangga-tetangga kita tuh di situ tuh
semua orang yang mau nongkrong tuh minimal harus bisa main gitar karena nongkrong main gitar, Ngejreng-ngejreng, oke. iya kan. Oke. Ya gue lagi pencarian jati Nah, diri, gue harus nongkrong dong, lah iya, iya, cowok gitu kan. iya. Tapi harus bisa gitar, oh gue ada nih di rumah gitu. Akhirnya lihat di situ yang bisa main gitar siapa, ajak ke rumah. 1 chord, 1 batang rokok gue kasih. Oh gitu. Dianya minta bahkan. Itu gue ajarin 1 chord, 1 batang rokok ya. Oke, dah. Oke, oke. Kunci Oke. G sama E minor dulu. 1 batang rokok. Lagunya Gigi Janji tuh. Oh serius? Pertama Itu yang kalinya. pertama, Pertama Janji. kalinya gue. Lagu Jeng, Janji jeng. Gigi, Iya, serius? iya. Oke, Lagi oke, rame-ramenya lagu itulah itu oke, tuh. oke, oke, oke. Iya lumayan big hit kan itu. G sama E minor aja kan, G sama E minor. Lagu berikutnya Nirvana About a Girl kan. Sama juga dari E Oh, to G kan. oh. Kalau ini G to E dibalikin. 2 lagu tuh bisa chordnya sama. Oh jadi lu lancarin 2 chord tuh dulu. Lagunya Janji sama lagu Nirvana. Ya, Oke. Tapi lu memang udah suka dengerin Nirvana juga? Karena kalau Gigi sama Nirvana belang banget. iya. Jadi karena dari kecil kan apa yang gue denger sehari-hari itu macem-macem. Oke. Dari rock, pop, new wave, sampai lagu-lagu Sunda. Nyokap seneng banget denger lagu memang gitu. Lagu-lagu Sunda. Lagu Asli. Sunda. Oke. Terus Gombloh juga apa? Asli. Anak Singkong gitu-gitu tuh. Oh, oke. Apa ya? Nggak coba denger tapi kan tiap hari Terus-terusan ya. lewat tuh lagu-lagunya Oke, oke. yang disetel sama nyokap. Oke. Jadi akhirnya belajar musik itu gua nggak matok-matokin satu bentuk tertentu justru gitu. I see. Oh musik semua enak ya gitu. Alright, alright. Gitu. Jadi kayak misalnya kenapa gua belajar klasik karena oh lu senang petikan gitar ya? Iya karena gua denger Enter Sandman misalnya gitu. Nothing Else Matters gitu kan. Oh itu harus bisa main klasik belajarnya. Oh, gue pelajarin klasik kayak gimana akhirnya. I see. Oh ternyata di klasik asik juga kayak gitu sih. Terus aja jadinya belajar gitar klasik. Nah, dari lu belajar G dan E minor, 2 lagu itu yang belang banget tadi. Sampai lu beneran soalnya classical guitar itu kan ya biasanya setahu gua. Ya. Lu pasti harus les, kursus. Dari situ lu jadi kursus jadinya. Dari situ gue jadi kursus. Itu udah apa? Masih SMP atau udah SMA SMP. tuh? Jadi pertama kalinya gue belajar gitar itu karena apa ya? Waktu kecil kan gue sekolah bola nih ceritanya. Sekolah bola. Ya, sekolah. Lu main bola. Main bola, sepak bola. Serius dong artinya main sepak bola. Waktu kecil. Tapi bukan karena gue pengen sepak bola enggak, cuman karena orang tua aja pengen lu sekolah sepak bola gitu. Terus gue kayak punya mindset kalau misalnya lu mau belajar sesuatu tuh ya harus lebih terarah juga kan belajarnya gitu. Akhirnya gue mutusin belajar gitar karena gue pengen bisa main gitar akhirnya gitu ya, karena di tongkrongan kayak jadi satu syarat gitu main gitar. Akhirnya cobalah les elektrik di Studio 5 waktu itu. Nah baru berjalan 1 bulan les elektrik, karena udah ngerasa les kan berarti lebih kegali lagi band-band yang gitarnya banyak nih, suara gitarnya nongol gitu ya. Oh ternyata ada petikan. Terus nanya ke temen yang udah bisa duluan, ini petikan gini gimana mainnya? Terus dia cerita, oh di petikan tuh banyak di klasik gitu, di klasikal. Oh gitu, ya udah. Ngomong ke orang tua mau belajar gitar klasik gitu. Jadi cuma 1 bulan selisihnya. Dari antara gitar elektrik sama klasik tuh 1 bulan. Nah itu berjalannya bareng belajarnya. Oh jadi lu masih terusin? Masih terusin. Oh masih terusin. Sampai 3 SMA, guru gitar klasik gua mau ke luar negeri kan, dia mau pindah dinas. Akhirnya dia nyuruh gua ngajar di situ. Gua anak SMA. Terus ada juga siswa situ tuh di sekolah itu tuh yang emang kuliah gitu. Oh anjir, gua harus ngajar. Tapi ya apa ya? Artinya pertumbuhan lu cukup inilah ya. Artinya lu ininya cepat dan ininya sampai dia malah mempercayakan untuk ngajar lu masih SMA soalnya. Iya, makanya itu juga yang jadi lu artinya transisi ke klasikal kan gini tuh, ya kan? Iya. Mungkin karena di awal udah belajar itu ya, jadi lu nggak kagok atau apa ya, canggung kan kalau misalnya gua belajar klasikal tuh, waduh. Iya, posisi tangan. Setengah mati kali ngatur
Iya iya Gua iya. harus nyusun ulang cara Iya iya otak iya. gua Iya. iniin jari-jari gua. Heeh heeh. Tapi karena lu di awal udah langsung Bareng apa, gitu ya. itu buat lu nggak perlu ada adaptasi lagi dong artinya? Atau Ya, masih? karena ya di klasikal juga kan awal belajarnya pasti dari apa, simple Mhm, exercise kan gitu right ya. right right. Terus lagunya juga masih disesuaikan, masih main ritmiknya juga one two three one two three one two three one two main Iya gitu iya, kan gitu. iya iya. Lu nggak ngerasa Waltz bosan waktu gitu. itu ya? Enggak, karena seneng. Oh, oke Seneng terus oke. eh ternyata di klasik gue nemuinnya, wih melodi sama bass sama Yes, iringan yang ya, lainnya tuh jalan bareng, ternyata di satu gitar gitu. yes yes, Nah itu jadi challenge lagi nih, wah seru right. nih belajar gitu. Akhirnya ngulik lebih dalam kan, akhirnya buku-buku tuh gue pelajarin lagi yang belum di tingkat seharusnya gue. Jadi Oke. yang di tingkat atas gue baca-bacain, kan prinsip bacanya sama Iya tuh. iya iya iya. Akhirnya main, nah kalau apa, yang gue dapet di sekolah ini ya, sekolah beneran itu kayak misalnya pada saat itu belum banyak orang yang main gitar klasik kan, apalagi seangkatan gue gitu. Oke. Terus gue bisa memainkan lagu-lagu tertentu buat anak-anak yang SMA tuh, "Oh Jing, lu bisa main apaan tuh main kayak gitu," katanya. Akhirnya di SMA pun udah ada yang memang, "Gue mau private dong," gitu. Oh, gue nggak belum ada niatan ngajar soalnya kan. Cuman karena dia mau, "Udah angkat gue jadi murid pertama lu." Ada si Robert namanya, sekarang dia jadi ini, jadi apa, eh dia sekolah di akademi militer, sekarang jadi komandan lah gitu. Oke Cuman oke. dia murid pertama gue. Pulang sekolah, latihan, eee, ya apa, dia ke rumah jauh, rumahnya dari tengah tengah kota ke ujung Berung kan jauh kan. Mau dia belajar, akhirnya di situ numbuhin kepercayaan diri gua kan. Mmm. Nah, akhirnya pas udah jalan dari situ tuh kelas 2 tuh, pas kelas 3 gua disuruh ngajar, ngegantiin guru gua, "Ah, boleh deh cobain," gitu. Walaupun masih masih ini ya, karena kemarin kan ngajar di kamar gua gitu, Iya iya sendirian, iya temen pula gitu iya kan. iya. Di sekolah musik itu kan profesional gitu. Yes. Ada kurikulum. Ada kurikulum, gua harus Yoi, ya kan harus tiap ngikutin, harinya heeh, harus iya iya. diikutin. Dan ya alhamdulillah bisa bisa kelewatin tuh, ternyata dapat gaji pertama gua dari ngajar gitar. Anjir, seneng banget itu. Masih SMA pula? Saya mah Oke 300 berapa puluh ribu tuh waktu itu, Kak. oke. Ya lumayan lah maksudnya Lumayan untuk banget lah, tahun-tahun itu ya. iyalah, Anjir lumayan anak banget SMA lah. dapat 300 ribu dari ngajar gitar, dari main gitar yang gua gelutin gitu. Wah ternyata ya gitar tuh apa, bisa kok gitu ya, maksudnya kalau gua bisa seriusin, bisa nih gitu. Nah, Right akhirnya right, mulailah oke. bikin apa, Agung Guitar Course waktu itu. Udah dari wih, SMA, iya I iya, see heeh, I see. Oke gitu. oke oke Ya trigger-nya dari situ, dari teman SMA gua yang mau, oke. "Angkat gua jadi murid pertama lo, Gung," katanya. Yang gua nggak tahu, "Ngapain ya, gua ngajar apaan ya?" Tapi lu bisa iniin, kan lu sekolah, lu Mhm, masih SMA, iya ya kan? Dan untuk lu bisa secepat itu dan karena klasikal at least for me gitu loh, mhm, itu buat gua ya, gua nggak iya, tahu kalau orang lain, buat gua tuh cukup lu harus beneran telaten, fokus, disiplin segala betul macam lah. Karena betul, dia dia harus gimana sih, kalau ada cara mainnya harus begini, kurang lebih lu harus iya ngikutin itu sih sebenarnya, nggak bisa iya asal-asalan juga gitu loh, iya iya ya iya. kan? Lu bisa bagi waktu lu tuh ya, dengan itu berapa jam sehari lu main gitar waktu itu? Gua dulu tuh waktu SMA itu apa ya, SMP pun gua udah termasuk orang yang ini gua bukan bukan show off ya, bukan maksud Oh, situ mau ya, show off enggak, juga nggak bukan apa-apa bukan men, sih. Enggak, maksudnya, it's all good man. ini experience gue aja Iya selama sekolah iya, gitu. Jadi dari SMP pun, ya karena gue belajar gitar kan dari SMP juga, maksudnya mhm mulai kursus tuh. mhm, Yang namanya kursus pasti pasti akan ada pembedanya ya. yes, Maksudnya apa yang gue dapetin di tempat kursusan, heeh, pasti akan berbeda dengan yang didapetin lingkungan right, heeh, tongkrongan yes gitu. yes, Oke lah, secara hasilnya, skill individualnya mungkin bisa sama, tapi seseorang bisa dapetin ke teknik tertentu mungkin dia lewatin trial error berapa kali, oh ya, yes, ya kan? pasti, fix, Ya. yes, Nah, karena gue waktu itu kursus ngambil 2 program juga gitu, right, elektrik sama heeh, klasikal dari SMP, kelas 1 pula gitu. Jadi kelas 2 tuh pasti udah 2 grade lah minimal gue lewatin. yes yes, Yang di mana 2 grade itu kalau main di kelas tuh kayak
something special gitu di Right, saat right. teman-teman SMP yang lain, sekolah yang lain tuh ya main otodidak misalnya, terus Iya, gue main yes. melodi, terus gue Iya. main improve C mayor gitu ya. Orang masih bingung padahal cuma main C mayor doang ya kan. Iya, iya, iya. Iya. Terus lagunya gue main Romas de Amor, kalau Wow, klasikalnya. yoi, yoi. Tapi kan untuk anak SMP kelas 2 gitu, itu Iya. udah jadi Wah banget, yoi. yang akhirnya di sekolah pun jadi kalau urusan gitar si Agung deh gitu. Oke. Nah jadi itu kebawa tuh sampai SMA gitu. Jadi yang ningkatin kepercayaan diri gue juga gitu. Nah ya jadi ya hal-hal kayak gitu yang awalnya gue nggak ngerasa harus seperti ini seperti itu. Maksudnya harus apa ya? Gue masih ngerasa karena gue proses belajar aja gitu ya. Tapi ternyata teman-teman banyak yang pengen ajarin gue Romas Damar dong, Hmm. ajarin gue Hmm. main Viralis dong gitu. Hmm. Oh ternyata banyak hal yang bisa gue share sama mereka gitu. I see. Oke. Gitu. Jadi akhirnya jadi mikirnya ya kalau gue bisa manfaat buat orang lain ya kenapa enggak gitu kan. Akhirnya ya kalau misalnya ada yang belajar yuk main gitaran bareng gitu. Nah sampai akhirnya pas SMA itu yang tadi gue cerita dia official pengen Hmm. angkat gue jadi murid pertama Hmm. lo gitu. Hmm. SMP ada sebenarnya Oh beberapa ya. temen yang Ya. ngajakin, jadi banyak yang ngajakin ngeband juga Bang. Oke. Band ada band pop, band metal, karena Ujung Merung pasti adalah metalnya gitu ya. Jadi nyambung gitu semuanya. Yes. Nah jadi ya dari situ ternyata gue ada gift ngerasanya gitu. Ada gift Oke. yang ya gue rasa itu gift ya buat gue Iya, ya. iya, iya. Oh yang teman-teman gue pertanyakan ke gue gitu Hmm. misalnya. Hmm. Ya seneng lah pada saat itu. Jadi ya gue bisa berbagi gitu kan. Itu Right. aja sih karena itu. Terus kalau misalnya ditanya, gue ngebaginya gimana nih antara klasikal sama elektrik gitu. Jadi kalau misalnya teknik elektrik sendiri SMP SMA gue belum punya gitar elektrik justru gitu. Oh, jadi lu Ya, ambil khusus elektrik masih pakai gitar pakai gitar akustik? nickel string akustik di rumah. Jadi Oke. ada 2 gitar, satu Oke. nylon, satu nickel string. Oke. Tapi dua-duanya nggak ada yang elektrik lah gitu ya. Jadi Ah. kalau misalnya pun kayak gua ngulik Iron Maiden gitu, terus siapapun gitu band-band yang ya gitarnya Hmm. musik-musik yang gitar oriented tapi Iya. ya elektrik kan sifatnya, Yes. dan gue tetap nguliknya dengan cara akustik sampai akhirnya di Penghagar tuh gue ada satu orang juga yang gue anggap orang yang gue anggap jadi panutan di gitar gitu. Namanya Nico Ballerina. Pernah denger bandnya Ballerina? Yes. Ikut Itu kan Ballerina, beneran. tetanggaan. I see. Iya, nah dia tuh Jago banget. iya kan. Yes. Dia tuh orang Penghagar, tetangga gua. Bapaknya kan kerjanya di US. I see. Jadi setiap bapaknya pulang dia bawa Korg, I see. AX, bawa Oke. K7, I see. Ibanez gitu. Jadi gue ngulik di rumah, udah nih sampai mateng banget nguliknya. Heeh. Udah ngerasa mateng, gue ke rumahnya Niko, pinjem gitar dong sama efeknya. Gitu Oh Bang. gitu. Oke. Oke. Iya, jadi main elektrik tuh ya disitulah gue ngerasain pakai elektrik bagus I gitu ya. see. I see. Pakai efek beneran, I see. I see. AX 1000. 5G. Oh, AX5G. Oke. 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 AX10 apa AX5 yang panjang tuh ya? Yang panjang segitu AX1000, 1000 kan yang barunya AX1500. tuh, Oh, yang ini yang udah sebelum itu silver lagi? kan. Ya udah Nah ini silver. yang hitam. I see. I see. I Ya, see. X10 deh kalau nggak I salah. see. X1000 kan 1000 udah generasi sekarang nih. Ya, ya, ya. 1000 sama Oh, 1500 ini gitu. sebelum Sebelum itu. sebelum oke. Sebelum Sebelumnya itu. ya, ya, ya. Jadi udah canggih banget kayaknya dulu lihat Yang efek zaman itu itu tuh yes. ya kan. Yes. Anjing keren Ya. gini nih efek gitu. Akhirnya gue pinjem punya Nico sambil minta advice gitu. Apa yang Nico ulik pasti gue coba ulik juga. Terus gue bawa lagi. Bener nggak Nico gitu. Oke. Gitu. Nah jadi ya kalau ngebaginya tuh emang SMP SMA tuh gue kayaknya pikiran gue cuma main gitar aja. Nggak, pelajaran sekolah? Kagak. Kagak. Makanya apa ya, di SMP SMA bener-bener nggak mau mikirin yang lain gitu, nggak mau. Pikiran gue cuma nongkrong main gitar ngeband aja. Oke. Sampai Dan lu masuk udah ada band yang agak lu anggap serius atau lu masih ngisi-ngisi aja atau gimana tuh? Zaman itu. SMA itu waktu SMA yang seingat gue sih
ada band yang memang serius, rekaman pertama juga waktu SMA, dan SMA tuh gue udah mulai dilirik lah sama teman-teman di komunitas Ujung Berung. Nah, Jadi karena itu ada anak yes. sekolahan tuh, Oke. mainnya Dream Theater katanya, Oke. Pantera katanya gitu ya. Oh, lu udah ngulik-ngulik Dream Theater, Pantera Iya segala tuh? setelah Maiden tapi itu. Jadi Oke, setelah Maiden oke. tuh, Maiden dulu, pokoknya Maiden tapi Maiden yang Maiden ngebuka dulu. pintu Gue dulu pertama ke Maiden situ. dulu. Oke, Jadi oke. kalau pas denger Maiden lagu Afraid to Shoot Strangers itu, Heeh. gue langsung mikir, anjing gitar ternyata bisa kayak gini ya. Eh, lagu itu banget gitu yang pertama kalinya bikin gue jatuh cinta dengan bentuk melodi di gitar tuh. I see. Anjing keren gini nada gitar gitu ya. Nuansanya, apanya gitu. Dan gue bisa ulik pada saat itu. Karena Oke. nadanya sederhana. Iya, iya. Gitu kan. Jadi lu udah mampu ngulik sendiri tuh. Itu masih bisa lah gitu. Iya, iya, tapi Heeh. tetap kan achievement kan, kayak gue Achievement buat gue pertama kali achievement. belajar ngulik sendiri itu Betul. walaupun La Bamba doang ya. Iya, achievement itu. Itu Lagi achievement. bangga banget bisa main melodi Iya, gitu. apalagi lu lebih susah. Gue lebih gampang. Lebih gampang aja achievement. Iya, achievement itu. Bangga banget kan. Akhirnya ngegali yang lain. Iya, iya, iya. Nah, terus main sama teman-teman di sekitaran situ karena ya Ujung Berung kan lumayan lumayan luas kan. Anak-anak yang Ujung Berung depan jalan raya tadi itu banyak juga yang tinggalnya di sekitaran rumah gua. I see. Gitu. I Jadi kan see. informasi tentang musik metal I see. banyak masuk tuh. I see. Oke. Hardcore, Oke. masuk punk rock, black metal, death metal gitu. Nah, cuman pas gua nemuin Pantera, anjing sound gitarnya kayak gini apaan ini? Album yang mana? Lu Cowboys denger from album Hell. yang Cowboys oke. from Hell. Oke. Asik, sound gitarnya terus lead-nya gitu. Anjing apaan Ajaib tuh lagi ya, nih gitu. lead-nya ajaib. Iya. Gue dengerin hardcore apa gitu. Oke lah sound gitarnya tebel gitu ya. Pas saat itu ya. Tapi kan yang main gitar lead-nya kayak gitu kan masih jarang gitu. Iya, betul. Pas muncul Pantera, Dimebag, siapa nih main gitar? Dimebag gitu, isian-isian gitarnya ngawur semua gitu, anjing semua gitu. Wah, oke. Di situ gue langsung, gue akan jadi gitaris metal nih. Nah, jadi kalau secara itunya triggernya Pantera. Oke, I see. Misalnya secara melodi, isian gitar, awalnya Iron Maiden. Kalau misalnya beat, heavy groove gitu ya, heavy riffing gitu. Heavy riff-nya tuh ya, oh ini gitaris yang gue cari ternyata ada gitu. Ada ternyata gitaris seperti dia. Udah punya gitar elektrik nggak? Belum. Belum juga. Belum. Pakai akustik. Gitu. Sama akustik juga. Nggak apa-apa sih, cuma lucu aja. Lucu gitu. Jadi paling seneng kalau ngulik Pantera, lagu yang Symmetry Gates kan dia karena ada petikannya, gue ngerasa miripnya di situ. Pas udah mulai itu udah akustik lagi gue. Deng. Itu kan ada harmonik. Nah, gue nyobain harmoniknya gitu lagi, Kromaniko lagi. Oke. Wah, PR juga ya bolak-balik. Untung gitu. Tetangga ya. Iya, untung tetangga, tapi fun gitu ya. Oke. Jadi gue kayak punya dan gue nggak mau kelihatan jelek depan Niko, karena Niko bagus banget kan main gitu. Kayak gue pengen dapat perhatian dari Niko gitu, karena dia tuh kayak anjing dia mainin Steve Vai, Satriani segitu miripnya ya gitu. Yes. Jadi gue pernah denger Ballerina soalnya. Iya kan, asik banget kan dia mainnya. Theater abis, yes. Very meticulous, maksudnya sangat detail, sangat diperhatiin, semuanya hitungannya benar, semuanya benar semua. Dan dia jaga tentang sound juga pada saat itu. Yayat pun bilang gitu, Yayat kan udah menggeluti dunia audio duluan. Diko udah bikin demo-demo sendiri gitu. Dia sampai komentar, ini orang otodidak tapi kupingnya sampai bisa bikin kayak gini ya, bikin album sendiri gitu, ngerjain sendiri. Dahsyat menurut gua. Dahsyat menurut gua. Gua pertama kali denger gue bilang serius nih. Iya. Serius, benar-benar. Makanya gue pikir, gua pas ke rumah Niko, gua nggak mau kelihatan bego. Gitu. Maksudnya pengen kayak karena salah satu role model gue juga di dunia main gitar gitu. Iya. Untungnya deket kan dia kan. Iya. Jadi sering banget begadang sama Niko tuh cuman
kok kemarin di Farabi apa aja? Gue pelajarin di Farabi kemarin. Lo kerjain. Gue I kerjain see, studio I Niko see. Oke, begadang oke, gitu. oke, Gitu. oke. Jadi sering banget kayak gitu. Jadi udah. Padahal ya itu balik lagi ke tadi, Harmonixnya gue cobain di rumahnya Niko. Nah dari situ, oke, itu lu udah karena lu udah oke, gue jadi gitaris metal kan, lu udah kayak Iya. keputusan kan artinya. Betul. Ya di Gue situ. sendiri masih ingat tuh, gue memutuskan oke sama Ya, gue di metal gitu loh ya. ya. Nah, eh, apakah lu langsung oke gue harus ngeband atau lu masih masih belum terlalu ke band banget Heeh. atau udah oke gue harus bikin band atau gue harus masuk band udah kan lu bilang lu udah mulai diri kan Iya, Komunitas udah Ujung mulai Berung. iya. Gue barusan dengar cerita dari si Okit dan gugat Okit gugat dengan Manjasat kan Bang Manjasat tentang apa namanya perjuangan sepak terjang awal mulainya di Ujung Berung gimana. So gue kebayang Iya. lu itu di era itu di mana di Ujung Berung itu udah memang di sini itu udah memang beneran apa scene-nya itu udah beneran mereka bentuk ya kan. Kalian lah maksud gua. Iya, Mungkin waktu itu lu baru mulai masuk kali. anak SMA pula ya, anak sekolah ya. Dan yang gua salut banget adalah bagaimana mereka ngebangunnya menjadi sebuah ekosistem Iya, sebenarnya iya. independen sendiri ya, Mhm, terlepas dari yang mainstream industry whatever di Jakarta. Nah, lu ngelihat itu nggak sih atau lu masih beneran di dunia gitarnya jadi lu nggak terlalu ngelihat scene? Ngelihat, karena Udah ngelihat ya? ngelihat. Jadi di Pahegar itu nama gua kampung gua kan Pahegar. Pahegar itu masih bagian wilayah Ujung Berung juga sebetulnya. Mhm, Nah, kayak di sini ini Cipadong, ini masih mmm, Ujung Berung juga gitu. oke. Nah, di Pahegar tuh kayak anak-anak yang nongkrong di studio di Ujung Berung itu banyak tadi kan orang-orang Pahegar. Bahkan Eben pun kosnya di Pahegar I see. gitu. Jadi banyak Pahegar tuh emang anak-anak ini rumahnya di sini, nongkrongnya di sini gitu. Oke. Nah, jadi yang gua senangnya dengan ekosistem di Ujung Berung tuh ya budayanya tuh dari dulu gitu. Jadi gua anak SMA, cuman karena temen-temen taunya ini anak ini mainnya Pantera, maininnya Iron Maiden, maininnya Dream Theater gitu ya. Anak SMA gitu Mhm, kan. mhm, mhm. Akhirnya Toteng gitarisnya Forgotten pada saat itu, dia manggil gua, "Gung, lu besok pulang sekolah jam berapa?" Gua besok sekolah pagi. Ya udah beres sekolah, bareng sama gua kita ke studio ya. Si Forgotten lagi rekaman katanya, lagi bikin Mmm. album. Ada satu lagu judulnya Tuhan Telah Mati, lu isi lead-nya ya. Anjir, gua nggak tahu materinya kayak gimana. Itu tapi lu udah kenal sama dia dia Udah udah kenal siapa? memang ya Oke, kan suka oke. basket di Pahegar anak-anak I itu. see, I see. Oke, oke, oke. Jadi datang aja langsung pakai seragam sekolah gua ke studio, Wis, terus anjing ngeri. sama anak-anak Forgotten gitu. Ini lagunya, Oke, beat-nya sampai menit ini. Ya udah, gua cari saat itu juga. oke. Ya isi saat itu juga gitu. Jadi yang gua salut dari teman-teman di scene ini, mereka nggak lihat lu siapa gitu kan, Usia lu usia lu berapa? berapa I gitu see. ya. Oke. Eee, ya Toteng pada saat itu tuh mikirnya ini gua album ini pengen ada tamu-tamu gitaris lah gitu. Di situ ada Andre, Mmm. terus ada Abo juga kalau nggak salah. Terus ada gua juga, gua yang anak SMA gitu sendirian di situ. Wow, man. Lu saat itu recording experience lu yang pertama? Sebetulnya yang kedua. Enggak, sebetulnya ada kalau band-band popnya udah ikut Oh, juga band-band pop. recording. Lu Band udah pop ada rekaman beberapa, rekaman, udah udah ada rekaman? rekaman ya. Oke, Bahkan oke. gua SMP juga ngeband sama ya karena SMP orang-orang tahu gua bisa main klasik gitu-gitu ya. Jadi ada beberapa temen yang ngajakin ngeband. Oke. Termasuk ada temen dia punya studio, dia punya alatnya semua lengkap dengan media rekamnya walaupun masih analog gitu. Ah hah. Ya dia ngajak gua ngeband, rekaman di situ gitu. Oke, jadi lu udah pernah lah ya Pernah, ngalamin rekaman ya. dan itu zaman, analog kan artinya, nggak bisa kayak segampang itu Iya, punch in. bener, Lu bener. kalau apa harus ngulang kan Iya, gitu kan. ngulangnya Jadi satu heeh, bagian lu dari awal kan. jadi udah punya disiplin itu juga Iya, jadinya ya kan, udah iya, terbiasa maksudnya betul, cara betul. cara rekaman. Heeh. Oke. Nah tapi itu pop ya? Pop dan satu, ada nama gua Brand the Maze dulu progressive metal gitu. Ya Oke. jadi itu yang bikin
Toteng percaya kalau gue udah rekaman I juga, terus see. lu bisa Jadi dia ngisi udah tahu aja. lu Di situ dengerin itu juga. band, tapi masih ada nggak bandnya? Atau Bandnya udah nggak ada, udah udah nggak ada bubar. bandnya? Oke. Iya. Tapi lu Masternya ngisi juga hilang. di apa? Di album atau di demonya mereka? Di album yang mana? Brand the Enggak, itu Mage. yang Itu band gue tuh. oh itu band lu. Yang gue Oke, bentuk oke. untuk band metalnya Oke, gitu. oke, Nah dari oke. situ gue rekaman di studio yang sama juga, terus Toteng juga kan udah denger juga gitu, I terus see. Jadi dari dia mulut ke dengerin di mulut studio, dia oke, oke. hasil rekamannya ada nih gitu, Oke. masternya ini. Akhirnya udah langsung nodong gue untuk ngisi. I see. Oke. Gitu sih. Namanya lu masih SMA, tapi lu asik-asik aja, nggak kayak ngerasa terintimidasi atau apa gitu? Enggak, justru ya Lu malah buat gue nyaman-nyaman aja? ya, Oke. ya kebanggaan lah gitu ya. Anak SMA, terus ya lingkungan SMA juga banyak bahas tentang musik-musik ekstrim gitu. Terus gue bisa rekaman dengan Forgotten gitu kan. Ada nama gue pertama kalinya ada di cover album band favorit gue gitu. Oke, 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 oke. Gitu sih. Ya tapi ya itu semua juga apa, kalau gue rasain sih memang itu juga pas rekaman belum punya gitar elektrik juga ya, jadi pakai gitarnya Niko? mereka. Heeh. Lu minjem? Nggak punya Oh, anak-anak gitulah oke, gitu. oke, oke. Ya jadi ya intinya sih karena main gitar udah jadi apa ya, jadi kayak sehari-hari gue main apa lagi nih, besok ngulik apa, dengerin apa, I ah see. ini enak enak nih diulik nih, kayak gitu-gitu. Begitupun yang klasikal gitu, karena bener-bener nggak lepas itu, Lu jaga terus? iringannya tuh Oke, ya, oke. ya karena seneng aja gitu, jadinya ya nggak ngerasa terintimidasi atau gimana gitu ya, justru malah ya kebanggaan tersendiri lah bisa Ya, ya, diajakin right. gitu. Terus selepas itu pun udah main gitar metal, udah rekaman pun gitu, ya klasikal tetap jalan, Tetap lu jaga ya? aktif gitu. Tetap lu jaga? Iya, bahkan, setelah setelah ngajar di sekolah musik itu tuh, ada temen bilang, bukan guru gitar justru, guru biola, "Kamu kalau udah ngajar, kamu harus belajar ke si A." Karena si A itu Pak Ridwan namanya, Pak Ridwan Cipta Harja itu muridnya adalah guru-guru di sekolah ini, di Mhm. yayasan ini tuh rata-rata muridnya guru-guru semua gitu. Akhirnya belajar di situ, malah diperdalam lagi, bahkan yang lucunya lagi pas belajar sama Pak Ridwan, nggak apa-apa ya gue cerita Iya, itu ya. oh, it's okay man, it's okay man. Justru gua pengen tahu. Pas belajar sama Pak Ridwan itu, gue cerita, saya main gitar, kamu mau apa? Mau belajar apa? Ya belajar gitar klasik Pak, gitu. Udah bisa apa aja lagu klasiknya? Lagu ini, lagu ini, lagu ini. Satu hal doang yang dia lihat, main, terus jempol gue dicek gini, kenceng amat jempolnya. Oh, ini Ini kenceng banget jempolnya gitu, iya kan? Iya. Jadi kayak ini aja lu Belum lulus. belum lulus gitu, anjing. Dan wah, tapi gue langsung Oh, wow gitu ya. Dan oke. kalimat kenceng amat jempolnya, terus kamu belum gitaris klasik. Itu Ah, dia bilang. oke. Wow. Ya, guru pertemuan pertama didatengin, terus ngomongnya malah nyakitin ya kan. Iya, Teknik lu salah, buset banget. teknik yang fundamental lu salah. Keduanya adalah lu jangan bilang dulu lu gitaris klasik ya. Jangan Oke, ngerasa lu gitaris klasik. Jadi perspektifnya dibawa lebih profesional lagi, lebih serius I see, lagi gitu I di see, situ. I see. Tiap les gue dimarahin, Oke, karena jadi ininya doang atau yang lain lagi? macem-macem, macem-macem gue dimarahin. Jadi sampai gue bawa temen setiap les karena jauh banget bang. Oke, 1 jam pakai bis, 1 jam pakai 1 jam bis. pakai bis, Oke, oke, bis Damri. oke. Karena jauh banget, akhirnya ya gue selalu bawa temen kan, sepi kan di jalannya. Oke. Akhirnya temen gue nanya, lu tuh les di situ mau belajar gitar apa mau dimarahin doang sih? Gak tau, gue juga heran. Kenapa gue betah-betah aja? Padahal dimarahin terus ya kan. Tapi ternyata gitu, dia marahin gue tuh nggak sebatas marahin doang ternyata. Mhm, Lu mau serius belajar gitar klasik, apalagi lu udah datang ke gua gitu kan. mhm, mhm. Lu nggak bisa main-main lagi urusannya sekarang. Kayaknya gitu I ya. see, I see. Sampai akhirnya potensi dan Pak Ridwan tuh bisa ngeluarin potensi siswa-siswanya. Oke. Salah satunya kalau gua itu
karena gua main metal juga sebelumnya. Mhm. Pak Ridwan tuh dalam satu sesi itu, dia cobain satu lagu yang teknikal tangan kirinya berat. Judulnya, Rondo in A itu lagunya Mozart. Mozart, oke. Tedededeng tedededeng nah, cuma itu, di versi gitar klasiknya kan. Terus ada part yang gitu kan. Iya, Itu kan bass-nya di iya, mana, heeh ininya heeh juga heeh semua heeh. satu gitar gitu. Iya. Akhirnya dia, "Nah, ini kamu lagu cocoknya kayak gini, Gung." Nggak tahu ya, gua ngerasanya lu dari kemarin-kemarin tuh emang kayaknya nggak banyak juga gitaris klasik, maksudnya di muridnya dia tuh yang untuk lagu ini bisa kuat. Mungkin karena lu main metal ya, Gung, ya, katanya gitu. Oke, Akhirnya dia ngasih stimulannya yang, oke, "Lu banyak teknik kayak gini ya, gini gini gini." I see. Sampai udah bisa dimainin, dia coba lemparin gua ke publik. Jadi As nggak in perform iya, live. jadi dia langsung daftarin gua main tingkat sekolahan waktu itu. Oke. "Aduh, lagu ini, Pak?" "Iya." Dan gua nggak tahu kapan gitu ya. Maksudnya dia udah daftarin. Oke, jadi lu nggak tahu berapa lama lu, buat buat prepare gitu? Iya, makanya waktunya tuh memang udah ada. Nanti I akan see. ada ini, lu ikut ya. Gua Oke. udah daftarin katanya. Main, lulus tingkat sekolahan, Lulus. tingkat antar Heeh, sekolah tuh di heeh. Bandung tuh. Nah, Gung udah lulus, Gung. Lu tinggal ikut tingkat regional. Lulus lagi tingkat regional dia, gitu. Nah, sebelum itu dia ngasih tahu. Tahun kemarin si Royke tuh muridnya juga tahun 2006. Itu juara nasional katanya. Gue yakin Wow, lu bisa jadi juara nasional sekarang, katanya wow. gitu. Oke. Jadi selain nge-push, nge-press gitu ya, mental gua injek-injek di awal gitu. Oke Tapi oke satu momen dia bilang kayak gitu. oke. Ada ini dong, Iya dong, guru gua bilang, lu "Lu bisa, bisa iya jadi iya iya juara iya iya nasional," iya gitu. iya iya. Kan tingkat regional lu udah lewatin sekarang katanya gitu. Yes. Masih ada, wow gitu ya. Ya udah, akhirnya gua serius latihan banget tuh di situ tuh. Tapi lu Latihan, masih masih tetap jaga metal electric masih guitar ya? Kak, Masih? masih Oh, jadi lu band tetap metal masih jalan buat jalan oke gitu. oke Udah berjalan, akhirnya, oke. apa, pas tingkat nasionalnya, itu udah keluar tuh tanggalnya tuh. Let's go my man. Oke, sip 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 sip. Thank you thank you. Udah keluar tuh tanggalnya. Cheers, man. Cheers. Nah, udah keluar tanggalnya Udah terus keluar tanggalnya, eee, ya udah siapin aja ya. Jadi selama itu digembleng banget tuh. berapa lama tuh preparation-nya? 2 bulanan lah, nggak lama sih. Tapi kan itu udah dari sebelumnya ya, dari tingkat Iya iya sekolahan, iya antar iya yayasan di iya. Bandung, terus Bukan dari nol ya? dari nol, terus Oke tingkat oke. regional. Ini di satu rangkaian sebetulnya dia. Oke. Karena Yamaha itu, ya gue bilang Yamaha aja ya. Ya, nggak apa-apa. Yamaha Musik itu Ya. dulu setiap tahun ada perlombaan gitar nasional, Mhm klasikal. mhm mhm mhm. Itu nasional sifatnya. Jadi Yamaha Oke Bandung dulu, oke dari Yamaha Bandung Jawa Barat, dari Jawa oke. Barat Nasional. Oke nasional. Nah, gue udah jadi perwakilan regional Jawa Barat waktu itu oke ceritanya. oke. Ya, selama itu dia kasih tips and triknya aja gimana lu kalau misalnya mau perform. Padahal 2006 nih artinya lu udah sama Burger Kill, man. Hmm, ya 2006 itu gue Lu udah sama Burger udah Kill, sama man. Burger Kill, iya. Lu udah aktif-aktifnya Gue ingat bukan tuh waktu itu bu, Ivan pernah nonton gue main. lu udah aktif-aktifnya itu bukan Hmm, baru masuk. iya benar. Makanya guru gue juga ini kayaknya lu karena main metal bisa main lagu ini dulu tuh gitu mikirnya. Wow, oke. Ya, Jadi di sela-sela lu jadi biar teman-teman agak nggak confused dengan kronologinya. heeh, Jadi Agung itu lagi cerita tentang the classical guitar journey, ya, padahal dia sebenarnya udah dengan Burger Kill udah sekian ya. sekian perjalanan. Karena Udah satu kalau album 2006 rilis. itu udah major label segala. Ya, udah satu album rilis. Itu tuh Ya, yang ya, ya. biar yang nonton Betul, betul, lebih paham. betul. Oke oke. So kembali Oke, lagi. ya. So lu ikut. Ikut, ya karena Oke memang satu rangkaian itu kan. oke. Jadi perwakilan Good. Jawa Baratnya emang gua gitu pada saat Mhm. itu. Ada kebanggaan gitu ya, wah nembus juga di Jawa Barat. Iya. Akhirnya nasional Oh, lah di that's amazing, Jakarta man. waktu itu. That's fucking amazing, man. Seriously, man. Iya, Wow. Oke oke. Nah, di terus. Jakarta, terus inget banget ke sana, nginep dulu di rumah saudara semalam karena besoknya pagi kan. Gua nggak yakin gitu di belakang.
Ngelihat peserta-peserta yang pertama gitu ya, anjing rapi-rapi banget mainnya. Terus kedua, anjing keren gini lagunya gitu. Terus giliran gua, ya seadanya aja. Mau menang mau kagak terserah gitu ya. Yang penting I do my best Iya gitu. iya iya iya. 2 lagu, lagu wajibnya adalah Romance de Amor, lagu pilihannya Oke. bebas. Nah, lagu pilihannya itu Rondo La Turca itu. Main, Romance de Amor mainin, setelah itu tarik nafas lagi Heeh. bawain itu. Udah tuh nggak expect buat nggak mikir sama sekali lah, soalnya menurut penilaian sendiri juga kayaknya dia nih, gitu. Lu sendiri menganggap, Ya gue sendiri nganggap siapa itu, peserta, emang akan ada itu menang? keren banget mainnya Oke gitu, oke. rapih banget. Akhirnya pas pengumuman, oke untuk juara nasional tahun ini gitu ya, ternyata disebutinnya nama gua. Anjing, serius nih gitu, serius ini gitu. Momen, lu bikin anak metal bangga nih. Gak nyangka gue juga, gak nyangka. Oh, that's a Akhirnya, moment iya gitu. betul, Iya. betul, betul. Wow. Dan gue langsung ke Eben, gue inget banget di grup apa di BBM ya dulu ya. Heeh. Gue dapat tadi ya thank you untuk dukungan doa dan supportnya gue ini gitu. Ya Eben cuman komentar you deserve it man gitu. Lucu Wow, sih. man. That's Ya fun. itu. So, nah jadi sekarang terpaksa rewind dikit gitu Ya jadinya kan. apa sorry loncat dikit. Karena, eee eee, lu nerusinnya sebenarnya, tingkat nasional men, lu menang men. Hmm, Itu kan, keseriusan yang nggak bisa ini maksudnya dia bukan, relatif, ya, ya kan. Karena kita bicara Yamaha ada kurikulumnya, ada ya, standarisasinya, ya, ada macam-macamnya, quality control-nya, ya, ada tahapannya, jadi ya. dia bukan relatif. Dia Hmm. bukan masalah main gitar misalnya, lu nganggap, siapa namanya, misalnya lu nganggap, Dimebag Darrell lebih lebih Ya. lebih jago dari Matty Friedman gitu ya. Oh, oke. Ya, 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 Itu ya, kan ya. subjektif gitu loh Betul, ya, lu mau betul. ngomong dari segi mana, teknik Ya, mananya ya. gitu kalau ngomong kayak gitu. Hmm. It's a different animal kalau menurut Iya, gua, iya, kayak iya, spesies iya. yang berbeda Iya, sebenarnya. iya, iya. Nah, sementara kalau kita bisa rewind balik dari lu, ngisi di Forgotten dan akhirnya masuk ke Burger Kill itu kan, proses itu jadi classical gitar lu masih jalanin Iya, dan lu cukup menekuni kan. Ya iya. obviously lu juara nasional anjing. Iya, iya. Iya sih ya. No 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 gitu loh, ngerti maksud gue ya. Dan itu bukan itu sekali lagi gue ulang, itu bukan sesuatu yang relatif gitu, ngerti Betul. maksud gue. Nah sementara oke, lu dari posisi apa ketika masuk di Burger Kill? What was Mhm. going on tuh Oh, oke. nah, Mmm, jadi, eee, selepas gue SMA waktu itu, gue langsung diajakin nge-band sama teman-teman Jeruji. 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 Oke, Jadi I sebetulnya see. sebelum di Burger Kill gue di Jeruji dulu. Session atau Enggak, member. member? Wah, Ya, oke oke. Oke. itu band profesional pertama gue Pertama lu, oh Jeruji. I see, Ya, I see. terus jalan 1 tahun dengan Jeruji itu, gue ditarik juga untuk jadi teknisinya BK, Teknisi? guitar technician. Eee, Iya, Kok bisa gitu? ya skru lah gitu ya. I Heeh, see. karena ya memang Burger Kill kan udah lengkap juga formasinya pada saat Oke. itu. Nah akhirnya satu gitaris, jadi transisi dari album ke-1 ke 2 tuh ada, kan album ke-1 4 orang. Ah. Nah transisi ini nambah jadi 5 orang, 2 gitar jadinya. Nah tengah perjalanan menuju album ke-2 tuh gitar yang ini cabut. Akhirnya, Mundur oke. gua sebagai teknisinya, ya band juga nggak perlu nyari-nyari orang luar lagi kan. I Di lingkungan see bandnya ada I see gitaris I see nih gitu, I akhirnya lu see cobain mau nggak gitu. I see. Oke. Di project pertamanya itu lagu Tiga Titik Hitam. Oke Jadi itu belum jadi member gua. oke. Jadi cuman Eben waktu itu bilang, "Gua mau ada project sama Fadly Padi, lagunya pasti kan campuran ballad sama style-nya BK gitu, Iya, yang konsep yang udah kebayangnya. I see Lu bisa bantuin gua nggak bikinin petikannya? I Bikinin see. nada-nada gitarnya, karena lu kan gitaris klasik nih," gitu. Iya, oke. Eben nggak bisa metik pada saat itu. Oke. Eben kan apa, Iya 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 riff iya iya riff banget lah gitu iya main gitu iya, style-nya ya. Jadi yes. untuk metik-metik gua bingung karena lu gitaris klasik lah, lu bantuin gua dong. Coba lu bikin aja beberapa komposisi riff untuk Mmm, Tiga Titik Hitam. Judulnya belum ada, untuk yang kira-kira bisa dijadiin
materi kolaborasinya. Oke. Akhirnya nemulah kalau ini gimana, nah ini enak nih, ya nemu tuh nada gitar Heeh. petikannya. Akhirnya coba direkam dengan format akustik dulu awalnya dulu. I see, oke, Heeh. Nah, pas rekaman yang pertama itu formatnya akustik semua, full akustik karena, kebayangnya pada saat itu petikannya kayak gini enaknya dijadiin ballad terus Oke, format akustik gitu. oke. Akhirnya dikasih ke Fadly, materi gitarnya. Akhirnya Fadly kesini lagi, nah pas sesi itulah anak-anak BK yang lain, "Udah aja lu nge-band di sini," gitu. Tapi lu masih di Gue jeruji. masih sama jeruji tuh. Kayak mana tuh? Iya makanya, waduh gitu, apa, pilihannya berat juga gitu ya. Heeh. Karena di jeruji waktu itu, Dempak, terus Embi, mereka tuh semangat banget. Tiba-tiba di jeruji di band punk rock gitu, ada isian melodi yang panjang gitu Iya, kan. iya. Terus gue juga udah Warna mulai baru lah. proses kreatif juga bikin lagu Oke, gitu. oke. Ada yang biasanya barnya apa, ya berapa bar lah gitu, udah Heeh, selesai lagi heeh, liat-liatnya yang simpel-simpel punk rock gitu. heeh. Nah ini gue ada shrednya dikit gitu, Oke. seneng mereka tuh. Semangat banget tuh Malah mereka tuh. seneng ya, bukannya Iya, malah, man, no iya, iya, it iya, in iya. punk, man." This is Oh, punk oke, rock no, man. ya, ya, Iya, ya, biasanya yang gitu tuh. iya, iya, Ah, iya. oke. Akhirnya ya, udah terserah lu aja, isi panjang. Akhirnya di panggung ya gue ekspor karena wah ngerasa gue seneng banget main shred pada saat itu. Ya gue bisa nge-shred di sini gitu. Hmm, 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 hmm. Dan mereka welcome banget gitu. That's Kebayang kan cool, that's cool, semangatnya di that's cool, situ ya. that's cool. Akhirnya ya itu, cuman ada satu momen yang memang udah bantuin BK, nah terus BK waktu itu mau rekaman sama Sony kan. Iya kan, iya, that's why. Ya, Terus, jadi terus. mereka ada pertanyaan, "Nah ini kita mau rekaman sama Sony nih, lu nggak bisa di 2 band, Ya, kira-kira gimana?" major label nggak bakal ngasih di Iya, Indonesia. itu, Ya, ya, dan itu keputusan yang berat sih buat gua. iya. Ya Jeruji sama Burger Kill as personal sih nggak ada masalah semuanya, Hmm, maksudnya hmm, ini asik-asik semuanya hmm, abang-abang gua gitu hmm, ya, hmm, yang sangat welcome dengan gua hmm. gitu, yang dari bukan siapa-siapa terus tiba-tiba ada di band ini gitu Iya, kan. yes, yes. Ya cuman dengan berat hati, ya karena pada saat itu kan orang-orang mikir jadi musisi, terus punya karya, ada di label tertentu gitu, itu kan salah satu mimpi juga ya buat Yes, buat siapapun lah dulu anak band. yes. Jadi gue mikirnya, mungkin di sini tempatnya gue dan sekarang Oke, gue harus memilih nih, gue harus oke, harus harus apa, ngasih keputusan gitu. Ya itu dengan berat hati, ya kan dengan berbagai macam pertimbangannya gitu ya, akhirnya gue putuskan, ya udah gue sama BK gitu. oke. Ya, walaupun pada saat itu ada lah, Ada polemik, isu gitu di ada polemik ya di polemik. Bandung Oke. gitu. Oh, ada polemik ya. Oke. Heeh, ya yang dengan terkesan ini tiba-tiba Iya, ditarik nih gitu ya. iya, iya. Tapi ya nggak lama sih. Ya kita akhirnya Eben, Abah, gue inget waktu itu datang ke Dempak sama Mbi, yang ngobrol ceritain kenapa gue harus minta keputusan seperti ini gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi 2 sih, polemiknya. Satu, gue pindah tiba-tiba ke Burger Iya, Kill, tapi itu pun dengan banyak pertimbangan gitu. oke. Karena, eee, ya untuk ngambil keputusan itu nggak bisa gue ngambil pertimbangannya satu 2 poin doang gitu. Iya, iya. Jadi banyak banget poin yang harus gue pertimbangkannya gitu. Terus keduanya, Burger Kill sign dengan major label. Yes. Itu Yang juga jadi, gue masih ingat. iya kan? Yes, iya. Dianggap poser lah gitu Ya kan, apalah, iya kan? macam-macam lah. Yang gue waktu itu, wah apa sih gitu loh. Iya, iya. Nggak, jujur, sorry. Kalau jadi kenapa waktu itu gue, eee, gini, gue kebetulan tahun Mmm. 95, gue yang tembusin, Rotor menjadi band underground metal pertama Indonesia ke major label soalnya, Oke. oke. Kalau gue boleh boleh cerita dikit, Irfan, almarhum Irfan Rotor waktu itu ngerasa mentok di Heeh. labelnya, Om Setiawan Jodi, Oh, iya, iya. heeh, karena beberapa faktor. Nah, Heeh. dia ngerasa ini gue nggak akan bisa jalan lagi Zra, Mmm. mereka cuman sampai di situ aja. Iya. Ada beberapa lah yang dicerita sama gue, Mmm. kepanjangan kalau gue jelasin di sini, jadi Mmm. gue minta tolong lu, gitu loh. Kebetulan waktu itu proyek gue
yang di Amerika tembus major label kan. Secara kayak menang lotre, Iya. ngerti nggak? 1 dalam 1.000.000, 1 dalam 10 juta mungkin ya, gue Iya. dapat di major label. Yang mana kalau sampai nggak ngaco, nggak berantakan dan batal, gue udah selabel sama Metallica waktu itu, men. Oh, Nah, wow. jadi percaya apa enggak, it's okay. Iya. Percaya apa enggak, nggak apa-apa. Nah, di Malaysia, karena gue ke Indonesia waktu itu ya, panjang lagi ceritanya. Cuman gue dikenalin ke Warner Music, cabangnya waktu itu ada di Malaysia. Nah, di Indonesia major labels di sini cuma megang license doang, lisensi. Iya. Belum ada, saat itu belum boleh beneran menjadi kayak perusahaan punya cabang di sini. Iya. Zaman itu ya. Nah, jadi dia minta tolong gue karena dia merasa mentok dan dia bilang sama gue, Zra, major label nggak bakal ada yang mau terima band kayak gue, 1. Kedua, indie label di sini masalahnya macam-macam dari ceritanya. Jadi wah, itu pelajaran buat gue juga. Oh, ternyata distribusi misalnya dimafiain kan gitu loh. Iya, benar. Lo independen lo. Tadi ngobrol sama Majasa, dia sendiri cerita itu tangan ke tangan sebenarnya dari komunitas. Betul. Karena memang nggak bisa tembus gitu loh ya kan, nggak akan dibolehin nggak. Lo dimatiin pasti sama major labels zaman itu. Betul. So gimana nih caranya? Please help me gitu loh. Gue minta band profile nggak ada, gue yang bikinin. Pakai laser printer zaman itu baru keluar di Indonesia belum ada, di Malaysia ada kan. Gue bikinin, waktu itu gue bantu Kinet Katrina juga. Ya, gue ada dianggap anak potlot zaman itu. So akhirnya gue bantuin, tembus lah. Dalam hanya 30 menit gue meyakinkan Warner untuk terima dua-duanya. 30 minutes. Gue ngecap bisa habis gitu ya. Nah, akhirnya diterima. Irfan Rotor sampai jalan terbang ke Malaysia, sign kontraknya, disaksikan sama adik gue gitu. Nah, itu 5 album 4 negara loh sebenarnya. Nah, di Indonesia mereka tinggal nyuruh label yang megang lisensi Warner, WEA, Warner Elektra sama Atlantic, lu harus rilis album ini. Jadi nggak ada pilihan, mereka harus rilis mau nggak mau gitu loh. So secara langsung sebenarnya Rotor tuh jadi band underground metal pertama Indonesia yang diterima sama major label. Betul. Karena gue ngerasa harus ada minimalnya. It doesn't matter mereka ngaco atau enggak. It doesn't matter mereka ngerti apa enggak. Minimalnya ketok pintu, buka pintu dulu, kaki kanan masuk dulu. Ngerti maksud gue? Ya kan? Right after that, 2 bulan 3 bulan kemudian, seingat gue ya kan, Aquarius berani ngambil Suckerhead. Jadi 2 nih. Walaupun sama Suckerhead itu kan local major label. Nggak apa-apa kan, major label kan, ngerti maksud gue. Kalau enggak, the heaviest act signed to a major label, local major label, itu tuh hanya Edane, man. Yang lain nggak ada, ngerti maksud gue. Gue waktu datang ke Indonesia, Edane doang, ngerti maksud gue ya kan. Layak ya, Edane layak. Gue malah menganggap Edane bisa bersaing di Amerika waktu itu. But cuma Edane, maksud gue. Nah, jadi waktu kalian diterima sama Sony, gitu, isu gue bukan masalah kalian kok poser sih, gue nggak setuju, ngerti maksud? Kalian nggak, ini band bukan baru kemarin loh, mereka udah berjuang dari tahun kapan gitu loh. So what, 6-8 years later mereka diterima major label, itu that's good dong gitu loh ya kan. The only problem waktu itu adalah karena gue udah ngelihat bagaimana mereka treatment, bukan Sony maksudnya, Warner nggak ngerti gimana ini Rotor, Aquarius sebenarnya agak ada bingung juga sama Suckerhead. That was the only problem yang gue rasain. Mereka ngerti megang Burger Kill apa nggak. That's all. Gitu loh. Jadi ketika gue jelasin sama teman-teman, gue bukan masalah ngebelain kalian. Gue bilang, itu harusnya bagus dong. Gue bilang, kenapa kok kalian nih kenapa ngerasa si ini atau ini dia nih sell out lah. Betul. Terus yang sama Fadli dimasalahin juga loh sama banyak anak metal di sini loh. Oh iya. Iya. Tiba-tiba agak ballad gitu. Ya kan? Terus sementara dalam hati gue, bukan, sekali lagi gue belum kenal sama kalian gitu loh. Jadi bukan masalah ngebelain. Gue ngerasa ini kan apa bedanya dengan misalnya Metallica atau siapa bikin lagu yang bisa tembus ke bisa tembus mainstream. Gini, gue jelasin ya ke mereka waktu itu. Contohnya, misalnya Van Halen gitu loh ya kan, walaupun udah sempet punya nama apa di dunia pergitaran, apalagi tahun 78 tuh, their first hit itu mereka bawain cover lagu siapa, gue bilang kayak gitu, cover loh, ya kan, penyanyi country, iya kan, apa masalahnya, gue bilang kayak gitu ya kan, jadi nggak masalah gue suka apa enggak gitu loh, waktu itu gue nganggapnya asik.
Asik, gue nggak punya asik. Hmm, Cuman gue suka apa nggak masalah. Ini ngebuka pintu buat kita semua loh, betul, ya kan? Cuman betul. gue ada yang nyinyir, lu kayak bisa ngeband aja di Indonesia, anjing gue. Hmm, Karena waktu itu gue belum bisa ngeband di sini, men. nah, Gue belum susah banget gue ngebangun band. iya, iya, Sorry, iya. sorry, sorry. Iya, Balik iya, balik iya, ke iya, cerita iya. lu. Gue mau cerita dikit aja Ah, ah, ah. bahwa itu ada polemik dan waktu itu gue nggak setuju bukan karena gue kenal sama kalian. Gue belum kenal sama kalian waktu itu. Ah, Gitu. Gue cuma ngerasa kayak pemikiran anak-anaknya tuh iya, terlalu sempit. betul. Lu sendiri waktu kan lu ngambil keputusan berat. Iya. Lu pindah dari jeruji masuk ke situ Hmm, dengan segala macam polemik yang lu harus iya, iya, hadapi iya. personally Iya, iya, with that band, iya. and then masuk ke BK dengan Hmm. masalahnya. Lu waktu itu were you like too young to understand atau lu ngerasa lu udah ngerasa kayak ada ngebawa memikul sebuah beban atau enggak waktu itu? Kalau buat gue sih, karena ya itu, ketika album itu rilis, gue sering ngobrol gitu, Eben, Toto, waktu itu ya. Anjing, anak-anak ini ngomong gini, anak-anak ini ngomong gini, anak-anak ini ngomong gini. Cuman emang di BK tuh emang kita selalu, ya gue kan awal-awal tuh di situ. Jadi kayaknya anak-anak ini tuh dia nggak peduli dengan apapun. Kalau lu mau menilai kayak gitu, mending lu ngobrol sama gue. Gue ceritain alasan gue kenapa memilih Ah sih. sign dengan Sony misalnya. Oke. Kan waktu itu juga ada beberapa hal yang ya karena gue di internal juga, jadi salah satu pertimbangannya adalah toh Sony nggak ngutak-atik musik gue Right. gitu. Right. Oke. Nah, Itu kan hal prinsipal ya. prinsipal. Jadi kalau dengan Sony kan yang kata orang tiba-tiba Vokal diginiin dibongkar, gitu. Nah, oke. ini nggak boleh ada riff kayak gini, nggak Hmm. boleh ada beat drum kayak gini, enggak. Justru malah mereka yang sebenarnya demonya udah dibuat, udah lu rekam dari ini Seperti itu. seperti Nah, itu, atau mau bikin versi yang barunya sebelum rekaman di studio untuk album, silahkan. oke. Gua nggak akan ngutak-ngatik musiknya katanya. Oke. Itu satu. Jadi secara idealis juga kita nggak terganggu sama sekali untuk musikal ya. Right. Nah terus dari sisi yang lainnya, dari sisi apa exposure-nya, ya itu tadi patokan kita bukan hanya band-band apa yang ya kita ada Metallica, ada Iron Maiden, ada Pantera, mereka bisa Yeah. bisa seperti itu gitu kan. Nggak Yes. mungkin mereka dengan jalan harus di kandangnya sendiri terus gitu. Yes. Dan kayak misalnya Given gitu atau apa Roadrunner gitu, itu juga kan sebetulnya major itu kan ya kan ya. Walaupun metal semua isinya Yes. gitu. Jadi ya ukurannya gue butuh exposure untuk memperkenalkan musik seperti ini ke halayak lebih luas lagi gitu. Yes. Gue harus memperkenalkan ini yang dulunya metal itu dianggap sebelah mata, ini sekarang label ya label besar mereka mau sign dengan Burger Kill. Right. Ya kita berpikirnya, ya oke lah untuk sekarang lu masih mikir seperti itu, nggak apa-apa lu menganggap gue poser atau apapun gitu kita ya Oke. mikirnya. Tapi yang jelas ini gue buka pintu ini, kata anak-anak, ini terus bukan buat kita doang, gitu. Yes. Dan ini bisa jadi pintu juga buat teman-teman yang lain gitu. Yes. Selama prinsip kita nggak diganggu dan apa cara pandang kita juga nggak dirubah gitu ya, kita bisa menjalankan prinsip-prinsip idealis kita di sini. Ya ini hanya tools-nya aja untuk kita bisa bikin lebih besar lagi secara community-nya gitu. Exactly. Gitu sih. Exactly. Ja Jadi kalian dengan prinsip ya kan. hmm. Jadi orang mungkin nggak ngerti jadi bilang poser lah Iya, apalah gitu loh. Kalian gitu. dengan prinsip soalnya ya kan. Sama Betul. juga dengan waktu Rotor tuh Iya sama, mereka Rotor pun sama sekali nggak ngutang-atik. Lu iya, dengerin aja 5 albumnya iya, itu gitu loh. iya, Ajaib semua. Nggak ada yang iya. disuruh komersil apa kan ada lagu malah Iya, biar iya, gini iya. aja. Iya kan? Suka hati dia Iya, gitu loh, you know. And betul. jadi apa sih namanya? Cuman gue ingat banget loh zaman itu ada teman gue yang akhirnya jadi manajer band gue, Hmm. dia dihubungi sama Dadan. Oh, oke. Out of the blue, nggak tahu dari mana gitu loh. Heeh. Nggak tahu juga dengar dari mana. Wah, ini dia manggil gue Wak ya. Wah, ini ada band. Lu pernah dengar band namanya Burger Kill nggak? Oh, oke. Kali aja misalnya bisa kerja sama atau gimana. Terus gue bilang sama dia, tapi Z Factor itu bandnya belum ada. Belum ada malah itu ya. 2007 2008 baru gue bisa jalan, men. Berapa tahun kemudian. Iya. Jadi waktu ditanya, gue bilang
kan gue dikirimin apa gitu, link atau apa, lupa gue. Pokoknya gue Ah, dengerin band lu, oke. Waktu itu dan sebelumnya, sebelum sama sama Sony. Oh ya ya ya. Gue Dua dengerin. sisi album Gue pertama. bilang, wah ini nyambung Hmm, banget gitu loh. hmm, Gue hmm. mau banget, tapi gimana lo bisa jelasin nggak sama si Mas Dadan atau Dadan ini Iya. bahwa Z Factor masalahnya adalah bandnya belum ada. But that was my first. Nah, jadi belum lama dari gue denger itu tuh, gue denger isu polemik yang kalian sign dengan major label itu. That's why gue masih inget banget Iya gitu iya loh. iya iya. Artian, and di kacamata gue, Ah, Sony kan waktu itu dia sukses dengan Padi, iya. sukses dengan Sheila on Sheila. Seven, lagi di atas angin kan mereka kan Iya. beneran. Terus Coklat. tiba-tiba Burger Kill, Iya. ya kan? It's like, what gitu loh. Ah, And otomatis namanya media Indonesia gitu loh ya kan, dengan beberapa yang mereka jalankan coklat juga. hmm, Coklat, Padi, Sheila on Seven, terus ada satu lagi gue lupa. hmm. Pokoknya mereka lagi riding this wave, Iya ngerti maksud iya gue. iya. Tiba-tiba sign Burger Kill. Ya udah pasti kalian di blow up lah di sini, ngerti Betul. maksud gue ya kan. Betul. Nama kalian lagi dalam hanya berapa bulan tuh di mana-mana men gitu loh. Hmm. You know. I thought that was fucking awesome. Dan gue waktu itu ketawanya awalnya, sorry, apa nama bandnya? Burger Kill. Wah, gue ketawa. Iya iya iya. Namanya Burger Kill, ini serius nih. Iya iya. Terus gue dengerin kan, oh ya, oke, cocok nih. Eh. Sorry Dik, gue bilang, bilangin, bandnya belum ada. Kita mau main gimana? Belum ada Nah, bandnya. bandnya belum ada gitu loh. Gue baru bikin demo doang. Hmm. Demonya entah kenapa nyebar kemana-mana, wah. Oke. Terus naik di sekian banyak radio Iya station, iya. naik ke tangga lagu, nomor 1, nomor 2, top 5, top 10 gitu loh. Tanpa bandnya belum ada, belum pernah manggung di mana-mana, label nggak ada. Iya. Dan yang lebih bikin gua sama anak-anak waktu itu bingung adalah yang masukin siapa. Hmm. Gue malah nggak tahu siapa yang masukin. Tiba-tiba ada di Prambors, Mas Iya Ten. iya iya iya. Gue bingung. Ini kan zaman belum ada sosial media Iya kayak sekarang sih kan. benar. Kok bisa tiba-tiba gue dihubungin sama radio Os Radio misalnya kan minta Oh. kerja sama. Band belum ada. Gue mau kerja sama gimana? Gue sampai dicap band sombong. Hmm. Sombong banget, radio yang hubungin mau ngajak kerja sama ditolak aja. Anjing. Kalau gue bilang iya bandnya nggak ada gimana caranya gitu. Iya sih. Mainnya gimana gitu loh ya kan. So I think mungkin ini teori gue sendiri. Gue lupa nanya sama Dadan tuh waktu kalian main di The Rock Campus tahun 2018 2019. Gue lupa. Gue yakin dia mungkin denger Z Factor itu dari demonya atau dari mana gitu, ngerti maksud gue? Ya. Iya, Gue iya. bilang, just let me, gue nggak mau dituduh apa gitu sama sombong kali ini, bukan bandnya nggak ada bandnya. Gitu. Tapi that was the first time I heard about Burger Kill. Nah, satu lagi yang gue mau nanya sama lu adalah, lu masuk dengan ada polemik itu dan lu dengar kan anak-anaknya ngomong apa, ya kan? Ya kan lu anggap aja junior member ya. Iya iya iya. Ya kan? Lu tiba-tiba terjun begitu aja gitu. Dan walaupun lu udah punya mental untuk oke, gue gitaris metal. Lu ngerasa ada pergeseran transisi nggak sih waktu itu? Bener-bener kayak ada teman-teman yang kadang ngalamin itu tuh beneran ngerasa kayak dunianya tuh berubah, gitu. Lu ngerasa kayak gitu nggak sih waktu itu? Zaman itu? Kalau buat gue sih lebih ke apa ya? Karena emang seneng banget main gitar, seneng banget ngeband gitu. Jadi pas di Burger Kill dengan apa ya? Segala macam bentuk kebebasan bereksplorasi di musik gitu. Ya gue ngerasanya gue kayak punya tempat muntahin semua ide gue di sini. I see. Jadi gue nggak peduli dengan orang mau ngomong. Emang gak gue peduliin sih itu. I see. Oke. Lo udah what gitu ya kan? Iya. Pokoknya lu secara gitu. gitar lu bisa. Iya. Anak-anak sendiri memang ngebebasin lu kan? Bebasin. Anak-anak Jadi ngebebasin lu kan? itu kenapa di album Berkarat, album keduanya Burger Kill itu beda sekali dengan album pertamanya kan? Yes. Album pertama yang pure hardcore, old school gitu. Iya. Dan di Berkarat itu ada melodik, gitu, lebih melodik. Terus ada beberapa unsur progresifnya di situ. Dan anak-anak nggak ini ya, nggak kayak kok jadi gini, nggak sama sekali. Enggak. Justru Eben juga gitaris yang seneng explore gitu justru. Jadi dia tuh kayak nemuin partnernya tuh yang gue gitaris yang serius kata Eben. Tapi gue nggak apa ya, nggak terlalu into untuk ngulik lead gitar, untuk ngulik teknik-teknik apa gitar yang sifatnya teknikal gitu.
gue lebih seneng main riff, rhythm section, bikin groove gitu. Nah, gue ada lu di sini kayak saling lengkapin nih. Ya. Jadi ya udah, eh, apa aja yang bisa kita explore di sini, kita gabungin gitu. Jadi intinya ya memang terus I see. digali gitu. Makanya dari Berkarat muncul album Beyond, Kau Main Despair dan selanjutnya tuh itu kita selalu explore aja apapun gitu. Oke. Kadang Eben dengerin line melodi gitu. Ini bagus nih gitaris ini nih. Oh ya, ya karena gua berangkat dari kursusan, sekolahan Ya, gitu ya. ya, ya. Jadi oh ini teknik ini, scale-nya ini gitu. Gue bikin lah, cobain ya kurang lebih dengan apa yang Eben kasih gitu. That's one thing ya. Sorry, Heeh. gua dulu Hmm, waktu gua pertama dengar materi-materi kalian itu di hmm, era itu, 2 album itu, hmm. gua tuh nggak tahu bahwa lu tuh ternyata ada classical background. Ya, Ngerti nggak ya. maksud gua? Gua cuman mikir waktu ini ngulik nih orang. Itu doang. Iya, 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 iya. I didn't know, Iya, man. iya. I didn't know ya. Gua nih, ini orang ngulik ini. Ngerti nggak sih ini anak? Iya, Kok iya. ini orang sih ini Iya, iya, anak? iya, 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 iya. Ini anak ngulik ini Heeh, gitu heeh. loh ya kan. Bener. Ini ada Ya. bedanya loh. Heeh. Petikan yang just petikan, Ya. sekeren apapun lah maksud gua ya, bukan masalah ininya. Hmm. Dengan yang memang ada background itu. Ya, Ngerti nggak maksud gua? So betul. it's either you actually studied classical, gua waktu itu nggak kepikiran, jujur aja, jujur Heeh, maaf gitu loh ya, heeh. sorry buat gitaris metal gitu, maaf gitu loh ya. Gua nggak Ya. kepikiran bahwa lu ada background itu karena di kepala gua masih ini Ya, anak murni ngulik sendiri elektrik entah ya, dari ya. mana Oh, gitu loh, oke, oke. gitu. Gua Ya. berpikir gitu, jujur aja gitu loh, Hmm. ya kan. Hmm. And gua baru tahu bahwa lu tuh emang ada classical background itu jauh banget setelah itu. Hmm. I think Ya. 2016 Iya, deh. iya, iya. Pas 2000 kita sering ketemu di heeh. event-event gitar gitu kan ya. No. Sebelum 2016 yang kita enggak, waktu kita main bareng di acara gitaran sore aja gua belum Oh, tahu. belum tahu itu Gua ya? belum tahu. Gua kan ngeliat lu Oh, iya, main. iya, iya, iya. Kok dia mainnya beneran gini ya? Iya sih. Goblok. Iya sih. Bener. Iya ya. Nggak terlintas dalam kepala gua. Lu belajar klasikal ya? Enggak sama sekali. Gua cuman, wah ini rajin. Rajin ya. Main klasikal. Iya. Kok dia mainnya rajin kali Iya, nih anak iya. ngulik gitu Iya, ya kan. iya, iya. Gua sampai karena sorry nih, ini buat yang belum tahu. Gua awal belajar gitar sebenarnya pengen belajar fingerstyle kayak gitu. Oh, Tapi oke. gagal total. Akhirnya gue melenceng, ya kan. Jadi gue ngelihat kalau gitaris yang bisa main kayak gitu tuh di satu sisi jealous gue gitu. Jujur aja, gue jealous. Anjing dalam hati gua. Bukan merendahkan gitu maksudnya. Iya. Ini anak ngulik banget gitu ya Iya, kan. Tapi iya. gue nggak nanya, gue cuma jujur. Gue mikir, oh lu emang Ngulik gitu ya. rajin lu ngulik artinya. And then later, I think 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian setelah yang gitaran sore itu, baru gue, oh lu emang ini klasikal Gitu. bangsat. Iya. Iya ya. Itu bangsat dalam hati lu. Enggak, you know, nah ini gue baru ingat nih. I found out, waktu itu lagi apain Agung Guitar Course. Oh, oke. Lu lagi promo atau apa, terus lu iniin klasikal waktu itu. Iya kan? Iya. And then ada video atau apa entah di IG atau gue lupa atau di Facebook. Lu main di situ bahwa lu tuh memang punya background klasikal dan memang lu belajar khusus and all that. Gue baru anjing. Iya sih. Saya paham sekarang. Men gitu loh. Jujur aja, salut. Thank you. Tapi the first Makasih. 2 albums, I didn't know, man. I didn't know. Gue nggak tahu sama sekali. I thought ini anak rajin kali nguliknya. Because it's unusual, Wak. Iya sih ya. Iya kan? Dan bertolak belakang kan. Iya, enggak. Maksudnya, I mean, come on, seriously, man. Gue udah dengar banyak banget entah apa-apa ya, gitu loh. Ada bedanya loh, gitu loh. Petikan ya, anak metal, petikan. Ya, I mean, listen to Metallica, man, which is cool gitu loh. Ya. Dia ngambilnya dari mana itu? Kalau bukan dari klasikal gitu loh. Tapi he's not a classical guitarist, ngerti maksud gue ya? Iya sih. He's not gitu loh. He's not. Dia cuma ngambil dari situ. So
Kalau lu cuman ngambil atau lu cuman ngulik, Iya. ya segitu doang Iya gitu iya loh, iya which iya. is cool gitu loh ya. Gue Mhm. bukan bilang itu jelek atau enggak, Iya jangan iya. fans Metallica jangan marah sama gue. But Iya. ngerti maksud gue, ya kan? Jadi kalau lu denger sesuatu yang udah beda lagi di atas itu atau apa gitu, lu pasti mikirnya, lu nggak mikir bahwa ini orang belajar klasikal, lu mikirnya ini orang rajin kali Iya sih ya. mulutnya. Iya benar. Oh, ternyata saya tertipu. But it's really cool that Eben and the gang, Ya. anak-anak beneran, karena you know why? Rata-rata banyak anak metal yang gua kenal tuh dia kalau udah misalnya thrash metal ini terpaku. Betul. Lu Betul. hardcore lu terpaku. Iya. Lu punk lu terpaku. Iya. Nggak mau keluar pakem. Kalian Iya. nggak begitu sama sekali ya? Nggak sama sekali. Bahkan kita juga sering dengerin lagu New Wave gitu. Backstreet Boys gitu. Di mobil, gua sama Eben Backstreet Boys, boy band semua. Terus nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Kalau itu gue masih bisa dengerin. Because I did that too, man. Sama juga. Iya, sama aja. Nah, it's cool gitu. Gua Iya. justru gue sebelum di metal gue dengerinnya new wave. Pop. So I didn't understand anything about metal gitu loh. Waktu gue pertama private lesson cuma 2,5 bulan. Iya. I didn't even know who Led Zeppelin was. Iya. Gue nggak tahu Black Sabbath siapa. Gue lebih parah dari lu. Lu masih ada background itu ya. Iya. Makanya gue, wah oke. Gue nol. Gue malah di ini sama yang jadi guru gue tuh, lu tinggal di gua mana men? Oke. Gue ditulis ini 25-30 album, lu harus beli dengerin semuanya. Jadi kesedet gue jadi anak metal. Oke. Dari situ gitu loh Pak. Dan apa sih namanya? Jadinya kalau kita bicara kayak kemarin sama Boni ex Dead Squad kan, ex Tengkorak, dia cerita guilty pleasure-nya anak metal tuh Wota. Iya. Yang gue agak nggak terima, tapi iya. Iya kan. Iya sih gitu. Tapi enggak juga gitu. And it's very interesting that because ini loh, ada pro kontra, tapi bukan masalah measurable-nya, Wak. Pro kontra tuh maksudnya gini. You guys were this type of music, and then kalian berubah, and now you become this kind of band. Gitu loh. Jadi nggak ada hubungan sama major label-nya. Ya. Sebenarnya. Because kalian sama Sony nggak gitu lama juga. Nggak. Oke, sebelum gua tanya what happened gitu loh. Nah, perubahan itu kalau di teman-teman atau mereka-mereka yang gua kenal di scene gitu loh, ya kan. Anak-anak yang memang metalhead. Perubahan itu ada yang menerima dengan asik dan senang hati, ada yang ngerasa kayak lu harusnya kalau misalnya hardcore aja yang bener gitu loh. Oke. Kalau metalcore aja yang benar. Kalau berkembang pun masih dalam ranah itu. Nah, lu sempat dengar omongan kayak gitu nggak? Sempet, sering bahkan ya BK kan berubah ya musiknya. Iya. Dari yang pure hardcore, Iya. tiba-tiba metalnya kuat gitu, metalnya. Iya. Bahkan ada progresifnya gitu. Tapi ya kita mikirnya ketika kita proses kreatif itu justru kita nggak mau ngulang yang udah pernah kita bikin. Dan itu sengaja ya? Ya misalnya, men, ini kayaknya udah pernah deh di album kemarin. I see. Ganti deh, jangan figur kayak gini gitu riffnya. Atau riffnya kayak gini basicnya, tapi kita kembangin. Misalnya drumnya lu bikin agak progresif dikit, itu kan udah. Atau gua kasih harmoni melodi yang pop misalnya, itu udah berubah warna kan sebetulnya gitu. Jadi kalau diperhatiin boleh dicek misalnya dari album 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh itu semua nggak ada yang sama musiknya. Emang nggak ada yang sama, yes. Ya, jadi That's true. kita juga udah ke fanbase-nya ke begundal gitu. Ya lu gak bisa ngarepin musik bergeril akan sama seperti ini. Pasti itu akan ada perubahan dari setiap album ke albumnya gitu. Oke. Karena apa yang kita dengerin, moodnya kita lagi di mana, ya itu yang kita tuangin sebetulnya. Tapi tetap benang merahnya bergeril yang tetap kita jaga. Misalnya groove-nya, itu tetap harus ada yang jadi ciri khasnya bergeril. Tapi di sela-sela itu kita eksplor apapun. Sikat lagi, apapun lagi. Ya itu juga yang bikin kalau buat kita ya jadi nggak bosen juga ngeband gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita ada sesi, mainin tema album Berkarat yuk, main, wah fresh. Ini beda banget ya musiknya sama yang sekarang kayak gitu, itu jadi seru aja gitu. Tapi dari segi ini repot nggak sih? Efek segala macam. Atau kalian akhirnya standarisasiin aja? Standarisasinya ada gitu. Jadi kayak misalnya mulai album
ketiga tuh kita Hmm. udah tuningnya turun dari kan D kan dulunya kan Hmm. standar dari D sekarang jadi C gitu dan sampai sekarang itu masih dipakai. Jadi lagu-lagu yang di 2 album pertama tuh ketika kita perform lagi tuh udah adjust ke bentuk yang sekarang gitu. Tuning sekarang, sound sekarang gitu. Gitu sih. Cuman secara musikal dari dulu juga kita nggak pernah ngotak-ngotakin. Hardcore itu buat kita lebih ke apa ya, cara berpikirnya aja gitu. Oke. Bukan hanya sekedar musikalnya aja, cara Oke. berpikir, way of life-nya gitu. Oke. Nah, ya pada dasarnya kita senang dengan musik ekstrim. Apapun yang kita serap gitu. Ketika kita pengen bikin dari apa yang udah pernah kita serap, ya why not gitu. Kita bikin aja. Toh hardcore-nya nggak akan hilang kok selama itu jadi spirit-nya kita gitu. Jadi way of thinking-nya kita gitu. Kalau gue sih ngelihatnya dulu ya, setelah menyadari that evolution ya, ada Iya. evolusi itu adalah Heeh. hardcore itu entry point Iya. aja kayak pintu masuk Betul. gitu loh, ya kan. Betul. Jadi bukan karena oh kami emang band ini gitu. Iya, iya, It's iya. like pintu masuk. Iya. Awalnya kami begini, ketika kami berevolusi, Betul. berkembang, ya semuanya itu tercerminkan dan terwakili Iya. gitu. It's not tidak ada pernyataan. Gue pernah ngobrol sama Eben kalau nggak salah gue. Jadi bukan sebenarnya ini dari dia ya. Sebenarnya nggak pernah kami nyatakan bahwa Burger Kill itu emang this band, that's it gitu loh. Iya, Ya, iya. sebenarnya nggak ada gitu loh. It's just that awal mulanya emang berangkatnya dari situ. Iya. Gitu loh. Ya. And I think that's a point mungkin ya mereka-mereka yang pro kontra dulu. Sekarang gue udah nggak pernah dengar lagi pro kontra sih. Ya, Dari dulu ya. betul, betul. Mereka nggak paham itu menurut gue. Nah di album Beyond itu sebenarnya mulai yang asalnya tensionnya tinggi. Di album Beyond tuh kan itu beda lagi musiknya. Iya. Disitulah mereka mulai lebih fleksibel gitu bahwa OBK memang kayak gini ya. Albumnya pasti berubah-berubah. Mulai gitu. nangkep. Memang kayak gini. Akhirnya gitu. Akhirnya gitu. Yang gua rasain tuh pas Venomous ya. Iya. Lu mungkin lupa, I don't know if you remember tahun 2013. Remember 2013 ya? Iya. Lu sama anak-anak waktu itu ada tour panjang gitu. One of the first ever gitu loh for metal band. Kalian waktu itu lagi gede banget. And then di Senayan kalau nggak salah titik terakhirnya gue datang. Gue datang, gue ketemu sama kalian dan waktu itu gue salamin kalian semua satu-satu. Gue bilang thank you so much karena kalian itu sudah melakukan sesuatu yang bisa jadi contoh kalau gue cerita kok jelasin ke orang. Ya, karena selama sekian lama, gue kalau cerita atau menjelaskan macam-macam ya tentang industri itu harusnya begini misalnya kan. Di metal kalau kita bicara ekosistem harusnya begini-begini. And ada banyak lagi sih. Kalau nggak ada contoh Indonesia tuh lu harus ngasih contoh apa dulu baru orang paham. Betul. Kalau gue ngasih contohnya yang Metallica atau gimana itu kan di sana Zra. Gue digituin terus. Males gue. Nah apalagi waktu itu gue belum begitu lama banget tinggal di Indonesia. Gue selalu diginiin sama orang. Lu belum cukup lama tinggal di Indonesia. Kan gue kesel banget anjing gitu. Kayak seolah-olah lu tau apa sih tentang Indonesia gitu ya. Kayak gitu digituin ya. I'm stupid gitu loh. Sedangkan maksud gue tuh adalah semangat untuk gimana caranya kita memajukan scene kita ini gitu loh. The mainstream industry ngapain kita mau ke sana gitu loh ya kan. Kita sendiri harus bisa ngapain misalnya ya. Kita harus bisa berbuat. Tapi kalau kita nggak ngerti apa yang harus kita berbuat, susah juga, nggak ada arah. Betul. Tapi kalau ditanya, emang bisa Indonesia kalau nggak ada contoh susah gua gitu. Nah kalian waktu itu udah membuktikan a lot of things di mata gua. Kalian salah satu lagi kalau setelah itu tuh kalau kita bicara dari kayak merchandise kayak God Inc. itu salah satu contoh gua juga. Anyways, jadi gua masih ingat banget kelar manggung gue salamin thank you so much udah jadi contoh yang bisa gue jelasin ke teman-teman. Nah di situ tuh di mata gue udah nggak dengerin lagi anak-anak siapapun itu pro kontra bahwa kalian itu memang nggak bisa dipakemin ke satu tipe genre gitu loh. In that album gitu loh. Dan gue sampai beli kaosnya masih ada, cuman kayaknya udah terlalu buluk untuk gue pakai. Gue mana mau nanya sama lu masih ada nggak sih? Kalau masih ada gue pengen, you know what I mean? Karena itu buat gue it's
mungkin buat kalian, gua nggak tahu ya buat kalian. Iya. Itu buat gua pribadi, itu landmark. It's a landmark Iya, iya. album. It's a landmark tour buat gua, jujur Oke. aja. Itu buat gua tapi ya, nggak tahu kalau orang lain. Mhm. And again, depan lu sekarang di podcast ini, I wanna say thank you again dong. Wah, for Burger terima King. kasih. Kita yang terima kasih. Serius. Thank you for appreciate it. Kalau kalian nggak melakukan itu, apa contohnya? You know what I mean? What you guys did gitu loh. Yeah. There was something that is truly, ya mungkin udah banyak yang ngomong sama kalian nih dari gua sendiri. Truly needed gitu loh. Sebagai sebuah percontohan sebenarnya. You know what I mean? Yeah. And I remember watching that show. Ya jujur aja ya, gua agak rada jealous juga. Karena band gua nggak jelas. Enggak lah. Tapi di satu sisi lagi gua sangat bangga dan seneng banget and apa namanya? I think I told lu atau Eben yang gua bilang, pantang kalian mundur setelah ini. Gua ngomong kayak gitu. Iya. Pantang kalian mundur setelah ini. I don't know what you guys were going to do ya, jujur aja. But kalau kalian sampai mundur atau gimana, gua yang paling depan marah-marah, gua caci maki. Iya. Iya. Gua bukan nganggap ini penutupan sih sebenarnya. Kalian udah ngalami segala gejolak ya. Iya. 3 hari setelah kita manggung bareng, Eben tiba-tiba berpulang. Gua shock. Gua shock berat asli. Gua sampai butuh berapa hari itu untuk respon, jujur aja ya. Kita barusan manggung di ulang tahun ke-48-nya God Bless. Bareng-bareng pas pandemik. Aneh kan, panggung segede itu, lighting semuanya mewah banget. And then main depan cuma 200 orang yang berjarak-jarak, kalau masih ingat. Sedangkan ruangnya bisa muat 4.000, 5.000 orang. So if you remember that. And di belakang panggung, Eben menyatakan sesuatu yang luar biasa, membekas jujur buat gua. I wanna say sekali lagi my deepest respect and thank you so much. Burger King udah 2 kali main di The Rock Campus. Thank you. Lu nggak tahu betapa kagetnya banyak orang. Iya, pasti. Main 2 kali di The Rock Campus. Iya. Seru banget tuh main di situ. Wah, gila. Yang pertama tuh kan panggungnya sampai pecah tuh kan. Dia main nih, ini ex-basis gua nih. Oh, bukan ya? Anyways, panggungnya sampai and that was what's so interesting about that moment. It's not so much bahwa kalian gini loh, maksud gua. You guys were the biggest metal band di Indonesia. Waktu di mana? Di Lampung. Kalian berdua nyamperin gua di hotel, masih ingat? Iya. Lu atau Eben nanya, "Bang," gitu, ya kan? Kalau lu masih ingat. Gua ngomong kayak gini bukan apa-apa. Gua ngomong kayak gini. Kebayang nggak kalian? Gua sangat respect sama Burger King, oke? Please remember that. And mereka yang datang nyamperin gua dan mereka nanya kayak gini. Tuh Agung dan Eben nyamperin gua. Kita lagi nunggu mau dibawa ke venue. Iya. And I think it was Eben nanya, "Bang, kita bisa main di The Rock Campus nggak?" And I was like, what the gitu. Ya, gue berusaha muka datar gitu ya kan. Masa nggak boleh? Kali aja gitu. Lu yang nanya gimana Wak gitu ya kan. Gue nggak mampu tapi. Tenang. Ntar kita pikirin gimana caranya. And then you guys actually showed up 3 bulan kemudian. Kalian actually main di The Rock Campus. Waktu itu gue ingat banget si Dadan bilang ke gue, "Wak, kami datang tuh jadinya nggak bisa nanti nongkrong setelah itu ya. Karena kami ada jadwal untuk rekaman jam 2 pagi atau serius?" Gue bilang. Iya, jadi kami ada deadline bla bla bla, harus kelar, jadi kita kejar. Terus tau nggak gue bilang sama Dadan, "Dan, ini acara gue acara kecil Dan," gue bilang gitu. "Nggak penting men gitu loh. Lu nggak perlu dateng gitu loh. Buat apa gitu loh ya? Karena acara gue apa sih The Rock Campus mah gue jalan sendirian, gue nggak punya apa-apa gitu loh. Nggak bisa. Kami udah komit. Kami pasti datang." Gitu. "Nggak usah Dan, nggak usah. Udah lu rekaman aja. Ngapain lu datang? Lu balik lagi ke Bandung. Gila lu," gue bilang. "Nggak, kami pasti datang." Gua nggak berani naikin flyer.
Gue nggak Oh, berani naikin flyer. iya iya. Nah, terus tiba-tiba gue ingat banget DM gue kok banyak banget yang nanya, wah jadi Burger Kill. Loh, gue belum announce. Dari mana pada tahu? Gue sampai ngomong sama siapa waktu itu? Lu yang ngomong Ah. ya gitu kan? Enggak, wah gila. Iya iya. Terus ada salah satu dari yang DM tuh kebetulan gue kenal. Gue nanya, lu Heeh. tahu dari mana, men? Gue belum posting Ah. apa-apa. Terus, lu lihat dong Oh, postingan oke. Burger Kill. Gue ngeliat, wah anjing, gue langsung buru-buru nggak? Kan gue yang ngedesain di Iya sini iya. flyernya gue posting. Man, you have no idea how much that meant to me, man. Lu Mhm. nggak, kalian nggak tahu, man. Hmm. Walaupun mungkin gue ngomong dikit Iya sih iya. waktu kalian datang itu ya kan, bahwa Burger Kill segede itu, segitu rendah hatinya, segitu membuminya, bisa nanya itu ke gua waktu di Lampung. Hmm. Mereka beneran datang padahal mereka harus rekaman pada jam 2 jam 3 pagi. Hmm. Kelar manggung mereka balik ke Bandung untuk rekaman. Kan gila, men. Gila, men. Kalian tuh gila, men. Kalian tuh gila loh. Gila loh. Jadi gua makanya waktu Eben ngomong adalah mungkin ini just private between you and me, Hmm. kan. Lu ada di situ waktu itu. Hmm. And then 3 hari kemudian dia meninggal, gua Hmm. sampai nggak tahu mau ngomong apa, men, gitu loh. Hmm. Because what you guys meant to me, man, for real, gitu loh. Hmm. Dan kalian akhirnya tetap jalan ya, walaupun ada Jalan. gejolak lagi, gitu loh, ya kan. Ya. Gua mungkin nggak sempat mau nanya, kok pergantian vokalisnya Iya gitu loh ya iya kan. iya. Mungkin ada cerita juga Mhm. di luar itu. Hmm. Tapi bisa nggak kalian cerita sedikit, atau at least maksud gua, lu cerita dikit aja, Hmm. eee, what happened setelah Eben Hmm. berpulang waktu itu mendadak itu. Oh, oke. Kalian kan harus ngambil keputusan loh. Iya. Lu lu lagi sound check kan? Lagi syuting bahkan. Lagi syuting kan? Iya, lagi Oke. syuting. Jadi itu tuh lagi syuting 4 lagu. 4 lagu. Jadi ada ya karena waktu itu kan masih pandemik ya, jadi banyaknya online gitu. Apa virtual show gitu. Mhm mhm. Ya itu ada event virtual juga, rencana syutingnya 4 lagu. Jadi selesai lagu pertama tuh ya Eben langsung drop. Dan ya apa, meninggal juga di tempat gitu. Jadi dari situ tuh memang Burger Kill nggak bisa berpikir kan pastinya. Yes. 7 hari di situ juga kita nggak ada diskusi tentang band, padahal tiap hari kita ke sana pasti gitu, karena masih banyak tamu yang Iya datang iya. gitu ke rumahnya band. Sampai akhirnya, mmm, ya gue mikirin juga gitu, "Ini gimana ya band ini ya kalau misalnya harus berhenti?" Gitu. Pasti gue yakin pada saat itu Putra, Ramdan juga sama momennya, "Oh bubar nih band," gitu. "Selesai berarti ini band," gitu. Tapi di sisi lain juga banyak hal yang harus dipikirin. Kayak misalnya beberapa orang yang sudah tergantung dengan Burger Kill, misalnya dalam urusan pekerjaan gitu. Ya mereka juga udah berkeluarga, ada anak istri gitu di situ, dan ke istrinya pun mereka bilang juga kerja di Burger Kill gitu kan. Itu nggak bisa kita, apa, nggak bisa kita nggak jadiin bahan pemikiran juga, bahan pertimbangan juga gitu. Sampai akhirnya, ya satu waktu, satu momen, ya gue coba untuk diskusi sama anak-anak yang lain, tapi dengan catatan gue udah punya perencanaannya juga gitu. Jadi perencanaannya kalau gue sih kayaknya kalau misalnya pun jalan tanpa Eben, jadi udah kita berempat aja sisanya. Nah kita coba diskusi dengan teman-teman yang lain di member Burger Kill, ternyata sama pemikirannya gitu. Akhirnya ya kita punya kesepakatan pemikiran bahwa ini BK tetap jalan, karena kita banyak banget orang yang harus kita pertanggungjawabkan di sini, Mhm dan bukan hanya lingkungannya Burger Kill aja gitu, lingkungan terdekatnya Burger Kill, tapi di sini ada Begundal, mhm ada apa, komunitas yang lebih besar lagi yang harus kita obatin juga gitu. Maksudnya bukan hanya kita yang terpukul, tapi teman-teman Begundal pun pasti mereka terpukul juga. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan, oke kita stop sampai sini, itu teman-teman Begundal juga bisa kenanya udah ditinggalin band, ditinggalin oleh Burger Kill juga gitu. Kayak combo gitu buat mereka gitu mhm. pukulannya. Jadi ya udah, kita nggak bisa juga terpuruk gini terus gitu. Sampai akhirnya kita sepakat,
yuk kita coba bangkit dikit-dikit. Karena kalau buat gua pribadi, gua udah 2 kali gitu kehilangan, Yes. Yes. member di Burger Kill gitu. Yes. Ivan Yes. dan Eben gitu ya. Ya. Ya kita mikirnya, oke lah, di Burger Kill tuh selalu ada dinamikanya gitu. Apapun itu ceritanya gitu. Tapi kita mikirnya inilah yang terbaik untuk Burger Kill sekarang gitu. Itu yang coba kita tanam terus gitu. Udah, ini yang terbaik untuk Burger Kill sekarang. Yuk kita fokus lagi untuk berkarya dan akhirnya mulailah coba untuk eee, songwriting lagi gitu. Itu juga gue 9 bulan nggak pegang gitar sama sekali. Nggak 9 mau gue pegang gitar. 9 bulan? Hmm. Oh, Karena Eben pasti ya kita bikin lagu tuh pasti di rumah gua kan. Di ruangan itu gitu. Gua nggak masuk ruangan itu, gitar gua nggak ada yang gua sentuh 9 bulan ternyata. Istri gua yang ngingetin, "Kamu udah 9 bulan loh ini, belum pegang gitar. Oh, Kamu nggak bisa bini lu juga malah kayak bilang, gini." oke oke Ya, kamu oke. harus pikirin juga gitu. Ya, kamu terpuruk yang lain akan ikut. Karena bagaimanapun secara histori waktu sekarang gua yang paling lama di Burger King gitu, Yes. gitu. Yes. Yes. Itu kan. Mau nggak mau yang awalnya gua biasa, gimana nih nanya ke Eben atau arahnya mau gimana. Seketika gue harus berpikir lebih luas, lebih besar lagi yang harus harus ego gue gitu, perasaan gue yang terpuruk tuh gue harus coba kikis. Gue harus kikis karena gue harus mikirin orang lain sekarang gitu, bukan hanya Hmm. gue mikirin diri gue sendiri kasarnya gitu. Ya momen-momen itu gitu. Ya ditambah juga bapaknya Eben juga bilang, "Kamu kalau sampai band ini bubar, kasihan dong anak saya," gitu. Jadi dukungan teman-teman, dukungan begundal, dukungan keluarga gitu, itu semua jadi yang membantu mental gue yang lagi drop gitu ya. Mhm mhm Ya mhm. dikit-dikit gue, oh iya gue nggak bisa mikirin untuk diri gue sendiri gitu. Itu sih sekarang. Jadi akhirnya mulailah gue mau masuk ke ruangan itu juga, sih inget banget soalnya terakhir kan dengerin lagu, kita ngerjain lagu Dewa kan belum lama dari situ gitu. Lagu Dewa? Ya, jadi brief kompos lagu Dewa dengan versinya Burger Kill gitu. I see. Berapa malam ngeband di rumah gitu kan, pulang pagi, besoknya janjian lagi malamnya gitu. Jadi pas buka pintu tuh, ingat banget di kursi itu gue berdua gitu. Ya tapi gue beraniin diri gitu. Mmm. Sampai harus gitu gue. Megang gitar pun nggak langsung megang bunyi gitu. Ngelamun dulu gue. Ngumpulin dulu tenaganya, apanya gitu. Ya tapi alhamdulillah udah malam itu akhirnya dapet riff gue. Itulah yang dijadiin untuk single pertama sekalian announcement untuk Oh, Ronald I gitu. see I see. Dari situ ya trigger-nya dari situ Jadi jadi riff. pertama kali lu megang gitar lagi setelah 9 bulan 9 itu ya? bulan, 9 Langsung bulan. dapat lagu ya? Iya, Oke oke mau nggak mau karena gue harus pikir, nggak bisa Ronald harus kita announce. oke. Karena sebetulnya dari zaman event tuh Ronald tuh udah ada, Iya udah iya latihan, cuman iya. ketika ada event nggak dimunculin, memang Be rencananya be nanti di single. belakangan ya? Iya, Ah, I see I see I see gitu. I see. Yang gue punya cuma satu, dulu sama Eben, rencananya adalah ketika kita mau announce Ronald, Ronald, ah. kita bikin lagu yang kenceng, itu doang. Rencananya cuman itu doang? Rencananya baru sampai situ. I see. Makanya pas bikin lagu gue nggak ada pikiran yang lain lagi, nggak ada pikiran yang lain-lain lagi gitu. Pokoknya gimana caranya bikin lagu BK yang sekarang yang kencang banget. Karena gue ada kayak, misi yang belum selesai nih sama Eben. Makanya Roar of Chaos itu single pertamanya dengan format yang baru itu kenceng. Itu pun Putra udah nurunin BPM-nya. "Mas ini nggak kenceng banget lagunya," katanya. "Coba turunin." Oh dia turunin, ya udah masih aman. Gitu ceritanya. Ya tapi dari situ, di Roar of Chaos kita bikin coba songwriting lagi sampai akhirnya ya alhamdulillah kita udah bisa punya materi untuk album yang baru sekarang, di album ke-7. Itu berapa lama ya prosesnya? Karena gue pertama kali nonton Mmm, lagi dengan Ronald, mmm, itu waktu yang gue datang ke mana tuh, di Bogor atau gimana yang kita ketemu di mmm. stadion itu loh.
Lu lupa pasti waktu itu Hmm. ada lu, gua, Hmm. ada siapa? Coki, I think. Oh, iya 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 iya. Itu, that Iya was benar. Mhm. itu Pertama pertama kali, kali waktu iya itu. iya. Ya masih era ini sih, semi pandemic masih Iya iya masih iya. Iya I betul. remember itu pertama kali gua ngelihat, Iya. ya kan. And pertama kali juga gua dikenalin ke Ronald waktu itu. Gua Hmm. udah pernah ketemu sih, cuman Iya waktu itu iya. sebagai Iya. frontman-nya Burger Heeh. Kill. Iya iya iya. Nah, itu proses itu kan tapi gua waktu nonton itu kan kalian memang udah jalan gitu loh, maksud Hmm. gua. Tapi guanya baru pertama kali waktu itu Hmm. ngelihat. Untuk lu dari mulai, yang jadi single pertama, Hmm. sampai akhirnya kelar dan akhirnya bisa bikin album lagi with this new Hmm. Burger Kill Without a Band tuh berapa lama, Gung? Proses penulisannya kurang lebih setahun ya itu. Setahun, Setahun oke. ya, tapi nggak sampai 2 tahun sih itu. Jadi bisa dibilang cepet karena apa ya, karena, eee, dari album terakhirnya Burger Kill tuh sampai yang kemarin tuh memang ini udah lama juga gitu. Dan gue juga kayak punya apa, mmm, apa ya, kebiasaan-kebiasaan gue waktu bikin lagu sama band bareng-bareng gitu kayak, oke, kayak gue mikirnya band masih ada aja. Jadi gue Oke kerjain lagu, oke terus walaupun sendirian gitu, entar dulu, Eben biasanya nggak suka riff kayak gini, gue cari lagi. Pas oke. gue dapet riff, anjing ini Eben suka banget kalau gue nemu riff-riff kayak gini gitu. Jadi Oke, kayak gitu, walaupun I nggak see. ada tapi gue kayak ada temen ngerasanya justru, menganggap Oke dia ada gitu oke di pinggir oke kita lagi oke bareng-bareng workshop gitu. oke Gitu sih, oke. jadi kayak, eee, momen untuk apa ya, momen untuk nostalgia gitu, kayak gue sama Eben masih ada aja gue pikirnya gitu. Itu yang bikin That's cool kenapa that's cool. kenapa bisa dibilang fokus gitu gua ngerjain materi-materinya karena ya mikirnya ini buat lu juga Ben gitu. Gua pengen bikin lu bangga misalnya kayak gitu. Dan ini gua apa, persembahan gua buat lu gitu. Dan dalam prosesnya pun gua mikir bahwa lu ada bareng-bareng sama gua gitu. Gua bikin riff yang lu pasti suka deh. Gua bakal ilangin riff yang lu nggak suka gitu. Gitu sih. Was it strange awalnya lu manggung tanpa Ya dia pasti pertamanya? pasti Pasti ya? pasti. Kerasa banget kan, biasa dia di kiri, gue di kanan, sekarang gue harus ke sini nggak ada orang. Biasanya kalau switch ke sini ya dia pasti, Pasti. gitu, ya kan? Sambil bercanda di panggung gitu. Gitu, itu sih. Tapi ya, ya sedikit-sedikit mental kita juga pulih. Bukan berarti kita melupakan, tapi kita Yes bisa, ya bagaimanapun kita harus realistis yes dengan keadaan sekarang gitu. yes. Dengan segala macam keterbatasan, tapi kita harus bisa maksimalin ini gitu. Dan kita juga nggak bisa terus terpuruk gitu. Ya, salut Gitu sih. salut salut, man. Thank you. Salut, asli. Salut perjalanan kalian. Gejolak kalian harus alami, nggak Ya, semua band yang sampai ya, bisa kehilangan 2 betul, key betul, member loh. betul, Masih jalan, masih betul. kenceng, masih keras. Mmm, Ya, bukan cuman all the best sih, but for me, kalian tuh sebenarnya no matter what people say, hmm, ya kan, kalian tuh memang mewakili perjuangan metal di Indonesia, for real. You guys have shown what is possible gitu di satu ya, sisi. Kalian juga nunjukin how you can survive, ya, ya. Karena intinya itu, if you are a metalhead, lu sebenarnya punya kekuatan untuk bisa mengatasi apapun masalah yang harus dihadapi. betul, betul. So, again, my man, thank you so much. Thank you, Bang. Thank you, Thank you thank so you, much. thank you banget. Thank you so much. No problem. You are a true I metal really hero, man. appreciate it, Bang. Thank you, man. Waduh, it's an honor.